kepada saya, nggak adil. Mana ada congor? Imamat 1 nomor 2. Apakah itu congor? Gini. Soalnya kalau aku lihat Pak Kiamat ini soalnya dia udah terbiasa pakai literatur. Iya, karena ilmunya nggak ada, Bang Kendi. Dia nggak ada ilmunya. Dia ini robot. Cukup 2 menit. Cukup 2 menit ya. Iya, saya mau debat dengan Kiamat. Saya nggak mau debat dengan Google. Silakan Kiamat. Ya, nanti kalau saya buka data minta di post ya waktunya ya. Oh, jangan enak di situ, yang datang juga Google aja kok. Cuman Google. Nunjukin data bisa. Kalau kamu berilmu, ya, kalau kamu berilmu harusnya yang di Google itu kamu sudah kuasai. Enggak, harus saya tunjukkan literaturnya, enggak bisa. Saya bukan tipikal seperti ya sudah. Dan oke. Dan kamu harus menunjukkan kitab yang kami pakai, oke? Soalnya gini Bang Juma, bukan di Google. Data pasti jadinya nanti dipikir kita hoax. Ya, saya Bung Kendi, saya tinggal menyebutkan As-Saff ayat 107, Imamat 1 nomor 2. Masa saya lebih paham dari kalian? Sampai di Quran saja. Literatur Anda itu Quran. As-Saffat ayat 107. Kemudian yang saya katakan Al-Hajj ayat 34. Udah selesai. Ngapain ku bawa Google ke sini? Ngapain ku bawa Google? Saya itu mau dialog dengan kamu. Saya mau dialog dengan kamu, Kiamat. Kiamat, saya mau dialog dengan kamu. Besok hari kita ketemu. Saya mau dialog dengan kamu, bukan dengan Google. Paham? Oh, bukan dengan Google. Saya literatur. Ya, maksud saya mau isi kepalamu, bukan link-link kufar yang kamu gunakan. Paham? Tentu karena saya membaca itu, tentu itu isi kepala saya juga itu. Makanya saya bisa kitab tunjukkan. Kami bukan itu, Bung. Kitab kami bukan itu. Yang kamu tunjukkan itu apa? Itu bukan kitab kami. Terus Anda nggak menerima Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah yang mana? Coba tunjukkan kitabnya. Ibnu Ishaq. Orang manusia aja kalian bisa edit, apalagi Sirah Nabawiyah. Tunjuk kitab yang kamu pegang. Anda cek saja. Ya, saya nggak ada waktu. Saya tidak ada waktu untuk orang yang membaca kitabku aja nggak bisa. Makanya kan ada rekamannya. Makanya apa? Makanya kalau seorang ulama yang bisa baca kitab gundul, yang bisa baca Quran, mengajarkan Islam, baru saya dengar. Lah kamu baca Al-Quran aja nggak bisa. Kan kalau patokan Anda itu seperti anak-anak, nggak apa-apa. Jadi memang sekarang bagaimana Anda bisa menjadi narasumber? Dengarkan. Bagaimana Anda bisa menjadi narasumber sementara Anda tidak bisa baca kitab Al-Quran? Udah. Muhammad nggak bisa baca tulis kok. Aduh, kasihan Bang Ken, kasihan kali. Terasa kali Bang Ken. Itu aku gede. Kelamaan kalau misalkan di stop Bang Ken. Iya, tidak adil, Bung. Tidak adil. Orang pamer isi PDF kepada saya, nggak adil. Mana ada congor? Imamat 1 nomor 2. Apakah itu congor? Gini. Soalnya kalau aku lihat Pak Kiamat ini soalnya dia udah terbiasa pakai literatur. Iya, karena ilmunya nggak ada, Bang Kendi. Dia nggak ada ilmunya. Dia ini robot. Robot yang tidak punya otak. Selama 2 menit itu. Dia tidak punya otak. Dia hanya punya titipan dari Kristen, titipan dari Barat untuk kemudian dia menjatuhkan. Coba kamu baca Quran dulu, baca Quran. Kau baca Quran. Aduh, kamu kalau takut berhadapan sama saya banyak omong, Kipli. Nenekmu kiper. Apa yang saya takutkan samamu? Yuk, mulai. Apa yang saya takutkan samamu? Mukanya nih orang ini kebanyakan penyesat. Mulutnya besar sekali. Anda itu penyesat. Anda mau menyuruh orang masuk agama setan. Loh, kalau agama saya setan, coba bacakan kitab saya. Nanti saya buktikan bahwa Islam itu. Bacakan kitab saya. Anda boleh berbicara tentang sesuatu kalau Anda sudah tahu. Ada ayat-ayat setan. 2 menit tanpa jeda ya. Anda mengatakan agama saya agama setan, tapi kitab saya Anda nggak bisa baca. Biar jalan. Lanjut. 2 menit tanpa jeda ya. Nanti saya ayat. Nggak ada jeda. 2 menit, biar adil. 2 menit tanpa kok jeda. jadi Anda yang ngatur? Loh. Adil, Bung. 2 menit kita adil. Kiamat. Enak kali kau mau pakai waktu lama. Dah. Ya udah. Yuk. Saya jelaskan dari kaidah dulu. Silakan. Oke ya, shalom teman-teman yang Kristen ya, teman-teman Muslim juga selamat siang. Oke, jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang tujuan penciptaan itu. Karena untuk menjelaskan tentang kurban kita harus tahu bahwa pertama di dalam Yesaya 55 ayat 11 Allah itu punya kehendak dan punya tujuan
Dan Allah itu kasih 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nah, oleh sebab itu manusia diciptakan pun menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat 26. Bahkan roh manusia pun itu berasal dari roh Allah yang dibentuk. Ya, Kejadian 2 ayat 7, nanti Zakaria 12 ayat 1. Yang mana roh manusia itu adalah roh Allah itu tadi yang dibentuk. Makanya sifat roh Allah ini kekal, makanya roh manusia pun akan kembali kepada roh Allah yang kekal itu sendiri dan akan dihakimi menurut roh itu. Dan juga Allah menciptakan manusia, kenapa? Karena itu merupakan relasi kasih. Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah. Dan juga Allah pun memberikan manusia daya cipta, tetapi disebutnya sebagai beranak cucu. Itu ada di dalam Madat Budaya Kejadian 1 ayat 28 untuk beranak cucu. Dari sini orang tua mengasihi anaknya, anaknya juga mengasihi orang tuanya. Dari sini kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 bahwa manusia merupakan rekan sekerja Allah. Di situ bicara tentang pikiran manusia, roh manusia, dan tubuh manusia. Itu merupakan gambaran Tritunggal dari Allah yang digambarkan pada diri manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, misalkan kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17, yang mana di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kalau kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11, di situ dikatakan nyawa itu berkaitan dengan darah. Oleh sebab itu, karena upah dosa ialah maut, kita akan berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang berarti kita memiliki hutang darah dari situ. Ya, konsekuensinya ya adalah hutang darah karena kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka dari itu tipologi yang diberikan di dalam Perjanjian Lama adalah kurban. Di dalam Kejadian 3 ayat 5 sampai 6, di situ Allah dengan kasihnya dia memberikan kurban cuma-cuma kepada Adam dan Hawa, yakni dengan silakan. Dah, bis. Itu kan congor aja terus. Tema kita kamu nggak sentuh. Sekali lagi saya katakan timernya ditambah aja. Nggak ada. Mulut cuma modal ini Rati, nggak ada. Mulut cuma modal kayak gitu. Ini Bang Juma, dia ini kan Bang Kiamat kan udah nggak pakai buka-buka ini. Seadilnya dia misal dia mau. Ya silakan aja mereka dia buka, nggak masalah dia buka data. Nggak masalah, tapi timernya jalan, silakan. Udah, jadi timernya ditambah aja Bro Candy. Mau dia buka data karena penjelasannya gini, karena Islam itu nggak ngerti apa-apa tentang kurban. Jadi Islam nggak ngerti apa-apa tentang kurban. Akan saya jelaskan dari awal. Cukupkan 3 menit. Ya, silakan Anda buka data Anda. Ya. Nanti kalau saya bahas tentang Abdul Muthalib ngasih kurban, nanti Anda kelayangan itu. Nggak usah terlalu besar mulut. Kita berbicara mengenai Tuhan. Tuhan, malah saya mau biayai, malah saya mau biayai kamu kalau kamu ketemu langsung dengan saya dialog. Kita live kan seluruh dunia. Mau ndak kau? Ya nggak apa-apa di luar negeri. Di luar. Iya di luar. Mau ngapain di luar? Kenapa? Kamu nggak percaya dengan Indonesia? Kamu nggak percaya dengan aparat? Kamu nggak percaya dengan aparat Indonesia? Anissa 66. Islam itu agama teroris. Kok gitu sih? Udah, yuk. Jadi Bang Kendi, tolong dong. Agama teroris Islam. Kristen menjajah 350 tahun lamanya di negara ini. Paham kau? Yang mengusirnya siapa? Islam. Ada ajarannya, ada yang membunuh maka akan mendapatkan pahala, ada seperti dalam siapapun yang menjadi seteruku, yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah di hadapanku, bunuhlah di hadapanku. Itu tidak direalisasikan oleh Yesus. Kenapa? Karena pengikutnya cuma 11 orang. Ngerti? Kamu itu dilahirkan dari pengikut penjajah. Kamu itu dilahirkan dari pengikut penjajah. Kalau kamu itu ikut keturunan dari pahlawan, tidak mungkin kau menjadi Kristen, tidak mungkin. Agamanya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau menjadi Kristen kalau nenekmu itu adalah pahlawan. Tidak mungkin. Lanjut aja. Anda itu masih murid saya kok. Aduh, parah. Anda itu masih murid saya. Lanjut aja. Murid baca Quran aja nggak bisa. Tadi murid. Udah, silakan. Saya ya sekarang ya. Saya ya 3 menit ya. Bentar. Ini yang mau timer siapa? Nggak ada nih. Yang bisa timer siapa nih? Tadi yang timer siapa nih?
Saya mau sekali loh, kiamat, saya biayai kamu dan saya kasih kamu bonus 30 juta tunai. Oh enggak. Kalau kamu mau berhadapan langsung dengan saya, nanti saya dibatasi. Udah di luar saja. Nanti di luar saja, seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Sopiatul, di luar saja, biar bisa menghujat. Di Indonesia, Bang. Kalau perlu di istana negara, kalau perlu. Itu saya nggak punya data. Kalau waktunya Bang Kalau ada datanya apakah hujatan? Oh, tak. Ya udah, mari kita ketemu, bawa datamu. Cuma kamu aku biaya kau. Buktikan sekarang tuh tunjukkan semua data. Udah, kau diam. Bang Juma 3 menit ya. Iya. Sekali lagi saya katakan samamu kiamat. Tuhan kami di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, ya, jelas sekali apa yang dikatakan di sana. Marazakahum min bahimatil an'am. Persembahan itu berupa hewan ternak. Itu Tuhan kami. Hewan ternak. Ini perintah, ini instruksi, dan ini adalah syariat, ketetapan hukum yang harus kami pegang. Oke? Nah, bagaimana dengan Tuhannya para nabi? Bani Israel. Apa yang dikatakan? Imamat 1 nomor 2. Dengarkan. Berbicaralah kepada orang Israel. Oke? Lagi-lagi Islam dan juga orang Israel. Katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Bahkan disebutkan lembu, sapi, dan juga kambing, domba. Ujung-ujungnya ntar Yesus anak Maria itu kamu samakan dengan hewan. Kamu sebutkan Yesus itu adalah anak domba. Penghinaan dan penistaan yang sangat luar biasa. Paham? Nah, ketika umat Islam dan umat Yahudi berdasarkan perintah Tuhan, mereka mempersembahkan kurban hewan, eksekusinya jelas ada dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107. Dan juga di dalam Keluaran 29 nomor 14, ternyata memang orang-orang Yahudi dan keturunan Ismail mempersembahkan darah hewan. Sedangkan Kristen berdiri di atas pondasi bahwa keselamatan itu ada di dalam darah Yesus. Sedangkan Yesus mengajarkan di dalam Matius nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yesus yang kau tuhankan itu, yang kau persembahkan kepada dewa Molok itu, mengajarkan kaumnya mempersembahkan persembahan yang diajarkan dan instruksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari mana agama Anda mendapatkan konsep persembahan anak manusia? Ini yang kamu bantah. Ini yang kamu bantah. Kamu tidak usah habiskan waktu mengajarkan umat Islam tentang link-link yang kamu punya. Kami punya Al-Quran, kami punya hadis sahihah. Kamu gak usah repot-repot. Yang harus kamu repotkan sekarang, Rati, mencari data akurat. Tuhan pencipta langit dan bumi minta darah manusia. Dan itu tidak akan kamu temukan. Yang kamu temukan hanya dewa Molok. Pertanggungjawabkan imanmu. Kepada siapa darah Yesus, tubuh Yesus kalian persembahkan. Yesus menebus dosa-dosa kalian itu kepada siapa? Ayo. Sebab daging domba, lembu itu menebus dosa manusia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Baca Keluaran 29 nomor 14, Imamat 1 nomor 2. Silakan Anda bantah. Oke, ya, jadi menurut saya bentuk penghinaan terbesar ketika mau dikomparasi dengan pendapat Kipli ya, itu adalah surat-surat dari Al-Quran sendiri. Ada surah lebah, ada surah semut, ada kemudian sapi betina, dan seterusnya. Bahkan nama Muhammad sendiri ya, itu berkaitan dengan nama gajah yang dimiliki oleh Raja Abraha ya, saat itu yang namanya adalah, nama gajahnya Mahmud, yang artinya adalah terpuji. Nah, itulah nama Muhammad setara dengan nama gajah ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi saya lanjutkan tadi yang upah dosa ialah maut, sehingga ketika manusia berdosa, di situ untuk manusia kemudian yang didesain untuk hidup kekal, yang maknanya kemudian manusia berhutang darah. Makanya kalau kita lihat Adam dan Hawa itu diberikan kurban secara cuma-cuma atau anugerah, yang mana di dalam Kejadian 3 ayat 21 di situ diberikan kulit hewan. Nah,
apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa ini, manusia ini jatuh dalam dosa, yakni terputus relasi. Makanya saat itu Adam dan Hawa itu malu ketika bertemu dengan Allah. Ketika mendengar suara Allah mereka sembunyi, dan itu digambarkan dengan telanjang itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 6 ayat 3, di situ dikatakan Allah itu kudus. Bagaimana mungkin pribadi yang kudus dapat bercampur atau dapat berkomunikasi, atau manusia ini dapat mendengar suara Allah yang kudus itu sendiri. Oleh sebab itu ya butuh pribadi yang kudus itu juga, yang memenuhi, misalkan di Yesaya 7 ayat 14 yang adalah Allah sekaligus dia manusia. Gitu ya. Yang kemudian di dalam Roma 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan karena satu orang berdosa sehingga semua orang berdosa. Nah, sedangkan ketika satu orang yang menebus, yang memberikan pendamai, yang kemudian dia memberikan pengajaran yang sempurna, maka semua orang akan dibenarkan karena itu. Ya, sehingga dari situ kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1, hukum tentang penebusan di dalam perjanjian lama itu adalah bayang-bayang saja, bukan hakikat dari keselamatan dari manusia. Maka dari itu kalau kita lihat Habil itu memberikan kurban kepada Allah dengan lemak ya, dibandingkan dengan Kain yang memberikan hasil dari tanahnya. Dia justru dicium harum oleh Allah adalah persembahan dari Habil. Dan juga Nuh juga memberikan kurban juga, yakni hewan yang tidak haram ya, atau yang terbaik di dalam Kejadian 8 ayat 20. Abraham juga yang mana di situ merupakan tipologi yang dia memberikan anak dombanya, yang kemudian Ishak ini adalah anak tunggalnya, yang kemudian di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12 Allah mengatakan jangan bunuh anak tunggal kepadaku. Ini merupakan tipologi yang sangat jelas, dan di dalam ayat 13-nya dikatakan domba jantan itu digantikan untuk anaknya. Nah, Musa juga memberikan kurban juga di dalam Keluaran 12. Nah, Mesias pun sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 7 sebagai anak kurban yang dibawa ke pembantaian. Begitu juga nanti di dalam Yesaya 53 ayat 10 dan seterusnya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi. Silakan. Si Rati malah menguatkan argumentasi Islam dan Yahudi bahwa kurban yang diminta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah adalah hewan. Dia tidak bisa menyentuh persembahan Yesus kecuali ngais-ngais Yesaya 53. Padahal Yesus sendiri loh, depan mata Yesus mengatakan, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Gak bisa dia. Mau lari kemana si Rati ini? Mau lari kemana? Yesus memerintahkan persembahan yang diperintahkan Musa. Fakta di lapangan Yesus dipersembahkan. Dan dia faktanya adalah manusia 100%. Embel-embel juga Tuhan 100% itu derita konsili. Ini fakta. Seorang kiamat tak sanggup. Bisanya cuma buka link, bahas Islam, menghujat Allah. Tapi giliran hal yang sangat fundamental di dalam imannya, si kiamat jadi bubur. Al-Quranul Karim surah As-Saffat ayat 107, Kejadian 22, Kejadian 21, Kejadian 23 yang dipersembahkan di sana adalah hewan ternak. As-Saffat yang dipersembahkan hewan ternak. Al-Hajj yang dipersembahkan hewan ternak. Imamat, panduan keselamatan bagi Bani Israel yang dipersembahkan hewan ternak. Sementara dia membawa hidup kudus, hidup kekal. Hidup kekal itu kiamat. Kamu baca kitabmu, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah percaya satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus Yesus, dan percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu baru disebut hidup yang kekal. Hidup kekal itu taat kepada perintah Tuhan. Kenal satu-satunya Tuhan, harus taat kepada perintahnya. Perintahnya apa? Persembahkan hewan ternak, bukan persembahkan darah manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan itu kudus, maka korbannya harus kudus. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu kudus? Dia keturunan daripada Adam. Dia sudah membawa dosa, mewariskan dosa Adam. Dari mana Anda bisa mengatakan kudus? Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Makanya Yesus itu mati terkutuk. Kok dia kudus? Allah itu kudus. Imamat 18 nomor 21. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Subhanahu wa ta'ala. Imamat 18 21 jelas sekali gitu. Jadi gak boleh kemudian orang mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan kami. Gak boleh. Tuhan kami menolak.
Sehingga ketika Anda melihat kenyataan fakta di lapangan, Kristen berdiri di atas pondasi penyaliban darah Yesus, maka tidak ada satu arah selain daripada ke dewa Molok, bukan kepada Tuhan kami. Jawab itu. Ya oke, selesai. Saya lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi kalau yang tadi Zulkifli bilang mati terkutuk, Muhammad mati terkutuk kena racun, itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 23 ayat 15. Nah, kemudian ya saya lanjutkan. Kalau Musa pun mengkurbankan anak domba. Ya ini ada di dalam Keluaran 12 ayat 30. Jadi yang saya harapkan ini kita mengingat ya, ada anak domba, ada anak tunggal gitu ya. Kemudian kita tahu juga Adam dan Hawa itu diberikan kurban pertama kali, ya ini baju dengan kulit hewan itu tadi ya. Dan juga nubuatan Mesias ada di dalam Yesaya 53 ayat 7. Di situ dikatakan seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Kemudian di dalam Yesaya 53 ayat 10 di situ juga menggambarkan tentang penebus salah, tentang penebusan dosa ini. Yesaya 7 ayat 14 tadi saya sudah tunjukkan bahwa itu ada dua natur, yakni Immanuel yang artinya Allah beserta kita, Mesias ini. Makanya kalau kita lihat kenapa Yesus ketika disalib mengatakan Eloi lama sabatani, itu di dalam Mazmur 22 ayat 1, kita baca Mazmur 22 ayat 2 dan 3-nya. Di situ menggambarkan bagaimana penantian bangsa Israel ini kepada Mesias, yang mana Mesias ini yang akan menyertai mereka. Makanya ketika Yesus mengatakan Eloi lama sabatani, itu merupakan bentuk sarkas yang mengingatkan mereka agar nanti mereka mengingat bahwa Mesias ini akan bangkit di hari yang ketiga. Bisa dicek nanti di dalam Yunus 2. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana pertimbangan Allah. Kenapa harus karena kasih karunia Dia, makanya anak manusia ini atau sang firman ini harus hadir. Nah, di dalam Mazmur 89 ayat 34, di situ dikatakan Allah itu konsisten dengan perjanjiannya. Bukan seperti di dalam Quran ya, surah 16 ayat 67. Di situ dibolehkan meminum kamar, tapi kemudian hukumnya sendiri dirubah, tidak boleh meminum kamar. Nah, ini adalah Allah yang tidak konsisten, ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Jadi bagaimana dengan Dia konsisten dengan perjanjiannya, Dia pun memiliki kemakasihan. Sedangkan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, yang artinya semua manusia akan masuk ke dalam neraka kalau tidak didamaikan. Kenapa alasannya semua manusia masuk ke dalam neraka? Di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan hukum Taurat sudah tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena ketaatan mereka pada hukum Taurat itu sudah menjadi basi, sudah menjadi hal yang mudah yang disombongkan oleh mereka. Misalkan contoh seperti Islam, nggak ngerti makna sunat, cewek disunat seperti ajaran pagan, lalu mengatakan, oh saya sunat ini. Nah, bangsa Israel juga seperti itu, tetapi yang laki-laki mereka tidak mendasarkan atau tidak menjadi dewasa keimanannya dengan hukum Taurat lagi. Makanya di situ dikatakan hukum Taurat tidak berdaya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, makanya di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga apa? Komunikasinya kembali lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Sesi ini tidak ada si kiamat. Kiamat terkunci dia, gak bisa ngapa-ngapain. Kasihan. Inilah yang saya katakan ya. Kiamat kamu sibuk membawa ling-ling untuk kemudian merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ilmumu cuma segini. Kamu terjebak di dalam prosesi paganisme. Ya, sekali lagi saya katakan, Al-Qur'anul Karim meminta dan mempraktekkan kemudian Allah dengan kasih-Nya mengganti manusia dengan hewan. Tuh. Sementara di agama Anda, hewan diganti dengan manusia. Pertanyaannya, darah Yesus, daging Yesus itu Anda persembahkan kepada siapa? Tuhan kami nggak mau, darah Yesus nggak mau. Jangan kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Kalau dikatakan, kami tidak persembahkan ke dewa Molok, tapi kami persembahkan kepada Tuhan kami. Di dalam Imamat 20 nomor 3, apa yang dikatakan oleh Tuhannya Yesus? Tuhannya Bani Israel, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Makanya Allah kami sebut Subhanahu wa Ta'ala, esensi yang maha suci, nggak bisa dikotori dengan dewa Molok, nggak bisa. Gak bisa Anda ganggu gugat dengan persembahan darah manusia. Gak bisa. Mau apapun judulnya,
Ya, mau apapun judulnya, dosa itu adalah maut. Dosa di dalam agama kami Yahudi dan Islam itu ditebus dengan bertaubat, ditebus dengan persembahan hewan kurban. Yesus mengajarkan itu. Celakalah Anda kiamat, karena Yesus pun mengajarkan itu dan Anda tidak percaya. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Al-Quran menerangkan itu. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Marazakahum mim bahimatil an'am. Kami dengan orang Yahudi pelukan dalam hal ini, karena Tuhan kami sama. Yang kami persembahkan hewan kurban. Kristen yang datang dari barat ini, yang dibawa oleh penjajah masuk ke negara ini, itu mempersembahkan manusia. Kepada siapa? Hanya ada dua yang menerima persembahan. Allah yang maha suci maha tinggi, dan juga Dewa Molok. Allah yang maha suci maha tinggi meminta darah hewan. Dewa Molok meminta darah manusia. Kristen keciduk mempersembahkan anak manusia. Ayo, mau lari kemana Anda? Mau jelek-jelekan Islam, jelek-jelekan Allah, tapi Anda kemudian celaka dalam konsep agama Anda, mempersembahkan anak Maria semata wayang. Anda persembahkan kepada Dewa Molok. Sebentar, itu ada yang nunjukin gambar, kan nunjukin gambar apa? Ini nggak netral ini. Iya. Itu ada tunjukin gambar apa itu? Anda silakan tunjukkan gambar juga, Bang. Jadi iya, nanti nggak apa-apa, nanti kores sama saya kalau mau bicara tentang homo. Itu kamu kan homo kan? Nanti saya tunjukkan data-datanya Muhammad homo. Banyak cerita. Ditutup kameranya, Dinda, ditutup. Saya ini udah haus sekali, haus darah. Haus darah. Ayo kita darah manusia kamu. Mana yang homo? Yesus atau Yohanes? Saya tipikalnya orangnya haus darah, tapi bukan membunuh seperti itu. Dewa Molok juga ternyata kamu ya. Jadi kiamat mengakui dia adalah Dewa Molok. Lanjut. Ya, nanti kita lihat yang dewa itu ajarannya siapa, ya. Tenang aja. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya udah menjelaskan tentang pertimbangan Allah, kenapa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena yang pertama, dia konsisten dengan janjinya, dan dia konsisten dengan setiap firman yang dia ucapkan. Itu Yesaya 55 ayat 11. Ya, dan Allah itu kasih. Makanya itu supaya manusia ini nggak semua masuk ke dalam neraka, ya, karena kejatuhan manusia itu yang mengakibatkan semua manusia tidak benar, maka haruslah ada pribadi yang mendamaikan ini. Makanya butuh diatur. Dia haruslah manusia Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, dari situ kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 12 dikatakan Yesus itu membawa darahnya sendiri. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, siapa yang membunuh Yesus? Dia melepaskan nyawanya sendiri. Makanya kemudian ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dikatakan oleh Rasul Paulus, di manakah sengatmu? Jadi maut itu tidak ada sengat. Kenapa? Karena yang turun ke dalam kerajaan maut ini adalah Mesias yang tidak berdosa. Makanya dia bangkit. 18 sejarawan mengatakan Yesus itu disalib. Sejarawan terbesar Yahudi yaitu Flavius Josephus, saya sering menunjukkan datanya. Dia mengatakan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, dan itu merupakan berita yang sangat besar. Jadi yang tidak percaya ini ya kita bisa lihat di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9, yang mana sekalipun malaikat dari surga itu bentuk sarkas, dan juga nabi yang mengatakan Injil lain dari yang dikabarkan di dalam Perjanjian Baru, terkutuklah dia. Jadi ini adalah ajaran iblis. Kenapa? Karena ajaran iblis pasti mau membubarkan tentang pendamaian dosa ini, supaya manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang mana kemudian otaknya dicuci. Yang mana Allah itu kudus, dikatakan di surga ada memecah perawan, di surga ada ini ada itu. Itulah ajaran kalau asalnya dari selangkangan, pasti adalah ajaran setan. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan apa? Darah anak domba tidak bernoda, tidak bercacat celah. Itu merupakan bentuk tipologi yang jelas, ya, yang digambarkan. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa saja? 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Untuk seluruh manusia yang mau menerima keselamatan ini. Kalau Muhammad di dalam hadis Musnad Ahmad 22350 diutus untuk umat yang buta huruf, atau dalam tanda kutip orang yang bodoh. Yang bodoh, yang percaya dengan tipuan-tipuan, nah itu masuklah ke dalam Islam, ya. Dan atau yang otaknya selangkangan gitu, masuk ke dalam Islam, cocok nanti di neraka, karena pasti hatinya itu tidak ingin bersatu dengan Allah.
Inginnya apa? Bersatu dengan kejahatan dunia. Nah, makanya cocok masuk ke dalam neraka. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 32 di situ dikatakan, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Nah, dipertegas lagi oleh Lukas. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan apa? Hanya anak tunggal Allah lah yang mengenal Allah itu sendiri. Artinya apa? Sang firman ini, karena tidak ada seorang pun yang melihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 20, tidak ada yang dapat melihat Allah. Tidak ada yang dapat melihat Bapa yang Allah yang Esa ini loh. Nggak ada. Hanya mengenal adalah sang firman. Karena dia hakikatnya adalah 1 Yohanes 30. Ya, silakan. Jadi kalau saudara kiamat ini membawa tipologi-tipologi yang ada di Imamat 20, kemudian Imamat 18:21, Mazmur 106, lalu kemudian 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 2:8-3, Yeremia 7:31, Yeremia 32:35, di mana orang-orang terdahulu mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Ini adalah tipologi Kristen kalau begitu. Karena anak domba tipologi, kenapa larinya ke anak manusia? Justru yang dikecam oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah apa yang menjadi tipologi munculnya agama Kristen. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Aku sendiri Tuhan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku. Kalau Anda mengatakan tipologi, ini tipologi munculnya Kristen. Karena kelak setelah Yesus terangkat, muncul penyesat yang datang nyamar seperti serigala, yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, di mana pengajarannya itu dia akui dengan mulutnya sendiri. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, tetapi sebagai orang yang bodoh. Siapa yang mengaku bodoh? Siapa yang mengaku ummi? Itu. Dan bagaimana dengan umatnya? 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. 1 Galatia 4 nomor 11. Kristen berasal dari segala kotoran. Jadi Anda jangan lari dari tema, karena saya bisa mengikuti arah Anda kemanapun Anda pergi. Fokus ke sini. Kamu persembahkan darah anak Maria itu ke dewa siapa? Ke Tuhan kami nggak mungkin. Tuhan Bani Israel mintanya darah hewan. Tuhan Bani Ismail mintanya darah hewan. Tuhan kami yang kami sembah meminta kemudian persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yesus mengatakan itu. Anda membawa narasi di dalam kitab pengajarannya Yesus. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Kenapa Anda tidak mengatakan perkataan Yesus? Di dalam Matius 17 nomor 5. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah perkataan yang berasal dari dirinya. Perkataan yang berasal dari dirinya adalah, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kenapa? Karena kamu penyembah dewa Molok. Hanya dewa Molok yang mempersembahkan, yang minta persembahan darah manusia. Dan Paulus, asal Anda tahu, mengajarkan tentang penebusan dosa dengan darah manusia, mati dengan mencari salib. Itu dihadiahkan kepada Romawi Yunani. Jadi kalau Anda membawa Flavius Josephus, itu sejarawan dari mana? Itu adalah intelijen Romawi untuk Yahudi, lebih untuk menguatkan agama Kristen itu. Ini fokus ke tema, jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Jangan buka itu dong, itu namanya kasih bocoran itu. Iya, nggak boleh itu. Begini host, ini kan keledai dungu ya. Kalau keledai dungu turunin aja host. Saya turunin enggak apa-apa, biar mereka buka. Aku tak turunin. Ya, jadi enggak ada keledai dungu. Ya. Ya, adil. Jadi itu kasih bocoran itu ya. Jadi enggak fair lah. Ya. Oke, jadi saya tadi sudah menjelaskan dari yang pertama itu tujuan penciptaan manusia, kenapa, bagaimana manusia itu diciptakan dari tubuhnya, dari pikirannya, dari rohnya, dan ini adalah Tritunggal. Makanya Islam yang menyembah setara seperti batu, yang Allah itu satu, tetapi kemudian diteorikan yang misalkan Allah punya tangan, tetapi kemudian mazhab misalkan ini ya Wahabi mengatakan Allah punya fisik yang tetapi tidak bisa beranak karena Allah laki-laki ya, surah 6 ayat 101. Ya itu silakan, tapi kalau kemudian Anda mau mengatakan
ajaran kekristenan ini molok, nanti saya pun bisa balik ke Anda macam-macam ya. Nanti silakan sakit kepala Anda. Saya sudah menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan manusia yang terkait dengan darah, bahwa nyawa itu berkaitan dengan darah, Imamat 17 ayat 11, makanya kehidupan kekal itu ya, itu menggambarkan tentang hutang darah. Jadi ketika kita melihat bangsa orang-orang Kanaan ya, bangsa Kanaan ini mempersembahkan anaknya kepada dewa, sebetulnya pikiran mereka itu lebih cerdas daripada Islam. Sebetulnya. Kenapa? Karena mereka mengenal bahwa anak ini suci, yang kemudian mereka mengkorbankan darahnya. Tetapi Allah itu tidak sejahat itu. Makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang keluar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42, aku datang dan keluar dari Allah. Makanya sifat dari firman ini, atau itu kalau dalam Islam ya, sifat mutakaliman itu melekat pada diri Allah yang sifatnya kekal. Nah, Yesus itu dikatakan sang firman, yang nanti di dalam Filipi 2 ayat 5-8 yang menambahkan kodrat kemanusiaan yang mengambil rupa seorang hamba. Itu. Nah, kemudian tadi sudah saya tunjukkan juga tentang akibat dari dosa, kurban penebus salah dari Kain Habil, Nuh, terus Abraham, Musa ya. Kemudian juga nubuatan tentang Mesias juga sudah komplit. Terus Allah yang pertimbangan Allah yang dia konsisten dengan perjanjiannya, yang dia tidak berubah ya. Jadi kalau dia mengatakan A ya A gitu. Tetapi bagaimana kasihnya dinyatakan karena dia kasih ya dengan anak tunggal ini. Kemudian penggenapan Mesias itu juga sudah saya tunjukkan. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup ya, kenapa? Karena berbicara tentang kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, Allah yang sumber ini, 1 Korintus 8 ayat 6, yang transenden, yang tidak terlihat, 1 Timotius 6 ayat 16. Kalau tidak melalui aku, disitu dikatakan. Maka dari itu umat Kristen mendapatkan atau memperoleh makna dari keselamatan. Yang pertama, penggenapan dari Mesias. Di dalam perjanjian lama ada 600 ayat. Kemudian pemulihan relasi Allah dengan manusia. Makanya manusia Kristus, ya manusia Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Makanya yang dia sampaikan adalah pesan ilahi, kemanusiaannya sebagai suri tauladan yang sempurna, dan dia bangkit menunjukkan kuasanya atas maut, dan umat Kristen mendapatkan ketentraman hati karena dia melihat Allah yang hidup. Silakan. Jelaskan itu. Oke, ya, jadi kita lihat saudara-saudara, tidak ada sedikit pun data yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kristen. Saudara Rati tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya menunjukkan link kayak gini nih. Ini coba lihat pekerjaannya dia. Hanya seperti itu. Islam itu kukatakan kepada saudara, mau seperti apapun Anda, selihai apapun Anda untuk menjatuhkan, Islam nggak bisa. Kalau hanya menunjukkan link sirah nabawi, saya katakan kepada saudara, jangankan buku-buku kayak begitu gambarnya, link-link kayak gitu yang bisa kalian edit, jangankan. Hewan aja yang diminta oleh Tuhan, kalian bisa edit menjadi manusia. Jadi kami umat Islam tidak akan pernah bisa kamu tipu. Makanya saya minta kamu ketemu saya, bawa datamu itu, kita ketemu langsung. Tapi jangan kau framing saya akan sembelih kamu. Memang gue Kristen, tukang sembelih. Dasar. Jadi kalau Anda mengatakan kami tidak ngerti tentang persembahan, ingat di dalam Imamat 17, persembahan itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada Bani Israel sama seperti yang diperhatikan oleh umat Islam. Tidak seperti di kamu, inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Mana ada kayak gitu. Itu tidak seperti itu yang diajarkan oleh para nabi. Makan daging manusia, darah manusia, itu kanibal itu namanya. Itu iblis yang kayak gitu. Nah, kenapa kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Raja, dia adalah Mesias? Bung, bagaimana mungkin Yesus itu bisa menjadi Mesias bagi orang Yahudi? Di dalam Yeremia 22 nomor 30, beginilah firman, mencatatlah orang ini, yaitu Yoyakim, yang anaknya, keturunannya tidak akan pernah bisa berhasil duduk di atas tahta Daud. Anak Yoyakim tidak akan bisa duduk di atas tahta Daud. Yeremia 22 nomor 30. Yeremia 36 nomor 30. Keturunan Yoyakim tidak akan bisa duduk di atas tahta Daud. Pelajari itu. Sedangkan Yesus itu di dalam Matius 1 nomor 11, jelas sekali dia adalah keturunan Yoyakim. Bagaimana mungkin Mesias ini harus mati,
Karena dia adalah Mesias, maka dia harus mati. Sedangkan duduk sebagai Mesias aja bagi Yahudi nggak bisa. Makanya kitabmu menghilangkan nama Yoyakim di dalam Matius 1 nomor 11. Oke, untuk apa? Untuk nipu-nipu. Masa ada kakek melahirkan cucu, bapak dihilangkan silsilahnya di sana. Kenapa? Karena pengarang kitabmu itu orang pintar. Dia menemukan di dalam data kitabnya orang Yahudi, keturunan Yoyakim tidak akan mungkin menjadi raja di atas tahta Daud. Maka Yoyakim dihilangkan di dalam nama silsilah Yesus, supaya Yesus bisa jadi persembahan kepada dewa Molok. Paham berarti? Paham? Jawab. Oke, yuk lanjut. Ya, jadi Kipli kelihatan ya nggak mampu ketika menjawab pertanyaan saya. Tadi saya udah sangat baik loh. Sebetulnya kalau kamu sekolah, kamu minimal ngerti ya. Tapi BTW Kipli ya, aku mengasihimu ya, karena kamu juga manusia ciptaan Tuhan. Walaupun kamu sekarang lagi menjadi pemelintir ajaran Tuhan. Boleh diperbesar dulu? Nanti saya bongkar ini semua data-datanya. Boleh diperbesar dulu, di pause dulu waktunya. Oke, bentar ya. Saya buka kamera. Oke. Ya, saya mau tunjukkan dari Quran dulu ya. Sebentar, dari Quran surah An-Nahl ayat 57. Nanti baru kita lihat historikalnya seperti apa. Di sini mereka ini bangsa Quraisy ya saat itu, atau penyembah pagan, menetapkan anak perempuan bagi Allah. Ya, kita tahu Quran ini adalah firman Allah atau perkataan Allah. Dari situ kita dapat mengganti kata Allah ini dengan kata aku. Jadi mereka orang-orang pagan menetapkan anak perempuan bagi aku. Titik, maha suci dia, ya. Allah sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka berikan sukai adalah anak laki-laki. Ternyata di pagan itu mereka pun mengkorbankan anak laki-laki. Nah, nanti kalau kita hubungkan sunat perempuan, ini contoh ya tentang sunat. Kalau kita cek di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 5, di situ sunat laki-laki. Yosua menyunat itu sebagai tanda ya, tanda perjanjian. Abraham pun juga demikian di dalam Keluaran 19 ya. Nah, apa yang disunatnya? Anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Nah, di sini dikatakan apa? Sunat laki-laki dan sunat perempuan itu dilakukan oleh suku Arab pagan. Nah, kalau kita belajar mazhab Syafi'i, itu menyunatkan perempuan itu dengan hukum wajib. Saya bisa menunjukkan literaturnya ya. Ini tadi Bapak belum saya ini kan. Nah, kemudian sunat perempuan yang dilakukan oleh Islam ini ternyata terbukti menurut kedokteran itu malpraktek. Jadi di sini dikatakan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mendefinisikan sunat perempuan atau di sini dikatakan mutilasi alat kelamin perempuan sebagai segala prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin. Yang di sini dikatakan adalah baik mau alasan sosial atau budaya. Di sini dikatakan apa? Dilarang, ya. Ya, nanti kalau kita baca. Ya, poinnya itulah. Intinya oleh WHO itu sudah dilarang. Jadi terbukti bahwa ajarannya Allah itu tidak sesuai dengan ilmu kesehatan. Ya. Sedangkan di sini kita lihat tadi Abdul Muthalib itu mengkurbankan anaknya kepada apa, di sini dibawa ke Mekah pada patung Hubal di Ka'bah. Nah, maka dari itu ketika umat Islam mengatakan keluarga dari Muhammad ini orang salah, pagan. Kiamat habis. Makanya ajaran Islam itu ajaran pagan. Silakan. Kira-kira hubungannya sunat dengan tema kita ini apa ya? Sama-sama merujuk kepada dewa. Ketika Anda tadi memfitnah, saya udah jawab. Sekarang saya kembalikan ke Anda, dewa pagan. Silakan. Allahu Akbar. Jadi kalau mengenai sunat wanita, perintahnya sunat laki-laki. Kemudian ada sunat wanita. Lah, perintahnya kurbannya hewan. Kok jadi perintahnya kurbannya manusia? Ini si Rati bisanya cuma lihat kuman di seberang lautan. Gajah keluar masuk di mulutnya nggak sadar. Perintahnya kepada Bani Israel sunat laki-laki. Di Islam lebih sempurna disunahkan wanita. Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi Yesus belum mengajarkan itu karena masih banyak yang belum diajarkan.
Nah sekarang Tuhan minta persembahan daging darah hewan. Kau menggantikannya dengan darah manusia. Pertanyaan dari tadi, kamu persembahkan anak Maria ini kepada dewa siapa? Kamu yang mengatakan dipersembahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mungkin. Tuhan jijik, Tuhan murka. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku sendiri yang akan melenyapkan. Tuhan sendiri yang akan melenyapkan. Jadi Tuhan yang akan melenyapkan. Makanya pengarang kitab kamu itu yang menjual Yesus itu sebagai persembahan kepada Romawi Yunani, mati sadis semua. Tadi Anda mengatakan nabi palsu diracun. Loh, Tuhanmu itu cuma minum setitik anggur di dalam kitab saudara. Mati dia. Tidak panjang bicara dia. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus minum anggur asam cuma setetes padahal. Sesudah itu lalu ia menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Keracunan anggur. Ternyata dia mati bukan karena disalib tapi keracunan. Rasulullah Muhammad SAW hidup 4 tahun kemudian. Merek racun apa yang dia minum sampai dia bisa bertahan 4 tahun? Dasar. Sekarang materi kita ini apa? Itu yang kamu bahas. Jangan kau loncat-loncat kemana-mana. Tuhan kami mengatakan di dalam Matius, di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok. Ini, kalian ini, apa nggak sadar, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan ini dilemparkan? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Masih kurang itu. Ini yang harus kamu bantah. Harusnya Tuhan di dalam perjanjian lama meminta darah Mesias, meminta darah anak tunggal. Di mana itu tertulis? Tuyul. Yo lanjut. Oke ya, sebentar saya tunjukkan. Ya, jadi puji Tuhan ya, umat Kristen imannya sudah dibentengi karena saya sudah menjelaskan tadi tentang sunat panjang lebar, bagaimana tipologi, bagaimana maknanya. Sekarang Anda tidak bisa maunya berfokus pada Alkitab saja. Tentu saya akan mengembalikan karena sudah 5 putaran ya kira-kira ya. Saya hanya defense. Sekarang saya akan menunjukkan data-data yang saya buktikan Islam ini adalah ajaran pagan atau merujuk kepada neraka ya. Nah, ini ya. Saya tadi Anda mengatakan bahwa sifatnya itu tidak wajib ya atau sunnah. Anda salah ya. Anda perlu sangat belajar lagi ya, Dek ya. Karena ini pendapat dari dosen ya, bukan kain-kain ya seperti Anda. Di sini dikatakan apa? Khitan perempuan menurut keterangan Syekh Muhammad dan seterusnya bahwasanya di kalangan fuqaha ya berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan. Jadi tentang khitan aja bingung. Ya nanti kita kaitkan apa ke ajaran pagan ya. Bagi perempuan dalam hal ini itu wajib ya, wajib atau sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan apa oleh imam ini? Katakan apa nih, kitab yang berjudul Al-Makjum mengatakan wajib hukumnya bagi perempuan. Jadi Anda nggak bisa ngeles lagi bahwa sunat perempuan itu wajib untuk mazhab Syafi'i. Oke ya. Yang kemudian tadi saya mau menunjukkan data ini ya Kipli ya. Bentar. Saya tunjukkan bentar. Kalau ini nanti dulu ya. Ini untuk oleh-oleh nanti. Nah di sini. Jadi di sini ternyata kakeknya Muhammad itu mengkorbankan anaknya ya, seorang dari anaknya. Anda bisa cek di dalam sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dan seterusnya, semua sirah. Anda jangan berbohong, Anda jangan menipu umat Islam bahwa memang ajaran Islam ini adalah ajaran pagan. Kalau Anda tidak mengakui itu, silakan Anda jelaskan dengan sepenuh kekuatan Anda untuk membela kaidah Anda, daripada Anda cuma bahas tentang Alkitab, karena saya sudah clear untuk menjelaskan itu. Perkara Anda tidak bisa menerima tentang tipologi, tentang penggenapan Mesias yang diberikan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mau mengikuti iblis silakan, tapi minimal untuk berdiskusi yang nyambung otaknya. Di sini Abdullah itu mengkorbankan anaknya pada patung Hubal. Ini kakeknya Muhammad. Muhammad keturunan pagan. Itu Anda bela dulu, Anda jelaskan. Nanti kalau saya kaitkan tentang batu Hajar Aswad yang adalah batu dari Abdul Muthalib ini, nanti terbukti Islam itu ajaran pagan. Tenang aja, saya nggak langsung mukulin muka Anda kok. Kalau saya mau benar-benar ganas, udah saya bukakan semua data. Anda mencret sekarang.
Ya. Jadi Anda harus intelektual. Karena saya orang intelektual. Gitu ya. Silakan Kipli. Sebentar Bang Juma. Ini mau sampai berapa ronde lagi ya? Seterusnya aja, santai-santai. Dia nggak menjawab apa-apa. Dia nggak bisa membantah Dewa Molok. Oh, nggak apa-apa. Itu kan asumsi Yesus dipersembahkan kepada siapa itu nggak ada. Berapa Dia ronde nggak lagi? bisa. Apakah 4 putaran lagi, 3 putaran lagi baru? 3 putaran lagi aja. Karena sia-sia waktu saya untuk udah mau orang kabur seperti Kipli, ini. udah mau kabur ya kaidahnya langsung ditinggal, nggak bertanggung jawab. Nggak ada apa-apanya. Kaidahnya sendiri nggak bertanggung jawab. Saya aja tandem 5 ronde berani. Habiskan waktu. Tapi itu kuat faktanya. Nggak ada ilmu. Datanya kuat, makanya nggak bisa. Sedangkan Anda sendiri, Quran Anda, keislaman Anda itu sangat waktu saya jangan dijalankan dulu, Bang. Enggak. Jadi silakan Anda jawab itu kalau mampu. Ya, Kipli. Saja. Oke. Belum. Jadi ini 3 ronde lagi ya, 3 ronde lagi terus penutupan ya. Habis itu closing. Mau kemana? Saya mau cari Oten yang sedikit agak waras yang bisa diselamatkan. Ini juga pembahasannya sudah banyak yang keluar. Di sini aja, Bang. Jadi saya rasa enggak keluar. Jangan Anda bilang begitu dong. Ini nggak menjawab materi kita. Materi kita Tuhan minta persembahan darah hewan. Kalian nggak mau menjawab. Sedangkan saya sudah menunjukkan ayat-ayatnya panjang lebar. Saya jelaskan dari A sampai Z. Kau diam, Rati. Rati bencong berurat diam. Masa kamu kan nggak punya burung aja di sini? Ayo cepat jelaskan. Diam. Oke. Timernya dibesarin. Jangan kasih muncul bencong ini dibesarin mukanya. Oke. Mau muntah saya lihat dengar suaranya aja mau muntah. Jadi gini, sama saya. Jadi teman-teman Muslim seperti biasa di dalam tradisi Islam kita, di dalam kitab Tarikh At-Tabrani yang dikutip oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, itu jelas kemudian diceritakan apa yang dibawa oleh Mbak Rati tadi. Tapi sebenarnya sih ini nggak ada kewajiban kita untuk menjelaskan ini ya. Bagaimana kemudian Abu Muthalib melakukan undian untuk memilih antara Abdullah anaknya, ayah Rasulullah Muhammad SAW, atau ontah yang kemudian dikorbankan. Dan ternyata pada saat diundi, yang keluar itu memang betul adalah Abdullah. Supaya pengorbanan Abdullah pun dicegah oleh paman-pamannya dari Bani Maksum, Abdul Muthalib meminta saran tentang nasarnya itu. Ini yang tidak dipahami oleh si Mbak Rati ini. Abdul Muthalib pada saat itu disarankan untuk mengundi kembali antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Apa yang terjadi? Makanya ada hadits di dalam kitab umat Islam dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, aku ini adalah anak dari 2 kurban. Yang dimaksud adalah Nabi Ismail dan ayahnya yakni Abdullah. Tetapi apa yang terjadi? Undian itu keluar dan yang keluar adalah 10 unta, bukan Abdullah. Maka yang dikurbankan sampai tradisi itu didapat oleh baginda Rasulullah SAW, mengorbankan unta, menyembeli unta-unta, dan kemudian tidak menyembeli Abdullah. Tapi saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan ke Rati yang bahlul ini. Makanya aku bilang aku malas melayani orang ini. Karena data-data yang dibawa itu adalah data-data pincang. Saya mau ketemu langsung dengan Rati. Aku mau pamerkan kebodohan bahwa yang ada di dalam kepalanya itu hanya sampah. Tidak ada ilmunya orang ini, nggak ada ilmunya. Cuma data-data seperti itu, dan kita bisa bantah. Kita ini orang terdidik. Islam itu berdiri di atas pendidikan, bukan doktrin dan bukan dogma. Sekarang tema kita adalah kepada siapa Tuhan yang mana ya minta persembahan manusia. Ini yang dia tidak bantah. Ya, jadi umat Islam dengarkan ya baik-baik. Tidak ada kewajiban kita untuk setiap dia bawa data link yang datang dari kufur itu sendiri untuk kita sajikan waktu untuk dia orang ini. Kita ingin membuktikan apakah Kristen itu agama benar dengan tema ini. Kepada siapa Yesus dipersembahkan? Karena Yesus itu adalah 100% manusia. Sementara Tuhan yang benar tidak sama sekali pernah minta persembahan anak manusia. Kalaupun dia pernah, itu hanya sebatas ujian. Tetapi Abraham digantikan anaknya dengan apa? Dengan hewan. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Ibrahim digantikan anak dengan hewan. Yesus minta di dalam kitabnya dengan hewan. Musa minta di dalam kitabnya dengan hewan. Kristen di dalam kitabnya dengan manusia.
Yang menjadi masalah kepada dewa mana Yesus ini dipersembahkan. Allahu Akbar. Bro Candy boleh diturunin, jangan dinaikin dulu. Berisik. Bro Kerbau, Pak Abdul Amir turun dulu ya. Nanti saya diganggu, saya ingin fokus banget. Tuh, sebentar Bang Jumanya kemental ya. Bang Juma kemental itu, kabur dia. Wah, Kipli kabur. Jangan kabur. Bentar, malu kayak Kipli. Ya ampun. Saya tandem 5 ronde loh, ngapa kabur Kipli? Sebentar ya, tunggu dulu ya. Keben. Waduh, kabur. Waduh, teman-teman, Kipli kabur. Enggak. Ada kakek sih, Amir. Enggak ada yang kabur tadi. Waduh. Ya. Ini ada Pak Kerbau Betina sama Pak Amirli. Ya, ada kakeknya Kang. Aduh, kalau Pak Amir udah kakeknya ini cuma Amir aja. Tunggu sebentar Bang Kendi ya nanti. Bentar, Bang Kendi jangan dinaikin dong yang lain. Saya maunya kondusif loh. Bang Kendi, tolonglah. Jangan dibikin musik rusuh. Aku pengen akademis banget nih. Kerbau juga diturunin aja. Sorry ya Bang Kerbau Betina ya. Ya teman-teman, aku pengen banget debat yang enak gitu. Ngobrol yang pakai data. Itu asik banget. Asli. Ayo kawan-kawan, jangan report ya. Ya. Aku pasti akan santai kok. Nggak apa-apa aku mau dibilang seperti apa, mau ini. Aku mengabarkan tentang firman Tuhan supaya teman-teman mendapatkan kebenaran yang absolut, ya, kebenaran yang sejati. Coba kamu jawab, tema kita fokus. Iya, fokus ke tema kita. Iya, kita fokus kepada ajaran mana yang merupakan dewa, berasal dari dewa. Loh, persembahan Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Itu tema kita yang kita sepakati. Mana jawabanmu? Kamu jangan cuma mau. Mana jawabanmu? Oke. Mana jawabanmu? Udah, kamu mana jawabanmu? Fokus pada tema. Yesus manusia itu dipersembahkan kepada siapa? Jangan ada tutup-tutupi. Oten penyembah dewa Molok di bawah, jangan main report ya, jangan main lapor ya kalian ya. Anda memang pengejar neraka. Penyembah dewa Molok di bawah, jangan main lapor kalian ya. Kelihatan kali kalian takut sama Bang Suma. Oke, Rati sudah terseok-seok di atas. Harusnya kalian doakan dia ini. Sudah muntah darah dia ini. Nah itu tuh, dia praktekkan dewa Molok tuh. Saya haus darah. Haus darah dia. Yuk. Iya, saya haus darah. Ingat, ini sesi kedua dari terakhir. Kamu fokus kepada tema. Oke? Fokus tema. Saya fokus, tapi bukan berarti mau menjawab. Waktunya siapa ini? Bang Arjuna. Kita fokus ya. Siapa ini? Sudah habis ini ronde kedua. Selanjutnya itu langsung penutupan ya. Saya itu fokus loh. Kalian tahu apa sih tentang debat? Jangan ngomong saya nggak fokus. Jangan sekawan dengan iblis dong. Ini saya mau siapa ini? Iblis yang minta persembahan darah manusia. Jawab. Ini udah kamu jawab. Nggak bisa kau jawab. Mulut manisnya ditutup dulu. Iblis minta darah manusia. Silakan kalau otak botolmu itu nggak bisa menerima. Nah, terus kenapa kamu nggak bisa bantah? Kamu tutup dulu ya. Kepada siapa Yesus dipersembahkan? Saya mau lanjut. Mana bantahanmu? Mana? Bantahanmu nggak ada loh. Kamu dari tadi cuma curhat. Ya. Bantahanmu mana? Bantahanmu mana? Saya sudah membantah. Apa yang kamu bantah? Ya, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Kepada siapa Yesus dipersembahkan? Ada kau jawab? Enggak ada kamu jawab. Kamu nggak bisa jawab apa-apa. Diatur dulu dong. Jangan bisa. Ini Saudara Kendi coba lihat Rati. Ada enggak dia? Tunggu, kau diam. Bang Kendi, ada enggak dia membahas kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Ada enggak, Bang? Jawab Bang Kendi.
Anda pemilik Komal, coba Anda jawab. Tapi ya ada misnya juga tentang sunat. Enggak ada. Dari awal sih ada. Dipersembahkan kepada siapa, Bang Kendi? Saya darah Yesus. Kamu diam dulu. Dipersembahkan kepada siapa, Bang Kendi? Darah Yesus menurut Rati? Ya, udah. Sudah. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Kamu kenapa ya? Malah dia yang minta darah. Malah dia yang haus darah. Kalau debat sama saya selalu ribut. Kamu tuh kenapa selalu ribut kalau sama saya? Ya karena kamu tidak membantah saya. Sama Kristen. Kamu tidak memberikan jawaban. Kaidah Islam. Kamu tidak bisa memberikan jawaban. Kayak anak-anak kelakuannya, kayak anak-anak. Ya udah, silakan lanjut dongeng. Silakan. Ya, kayak anak kecil kamu. Dongeng aja terus. Kamu ajaran dongeng, kitab dongeng. Fokus ke tema. Saya sudah bantah tuduhanmu kepada Abu Talib. Udah kubantah. Oke. Saya mulai kan. Fokus. Ya. Oke, di-mute dulu. Oke ya, jadi kembali lagi saya akan bongkar kitab dongeng ya. Jadi gini, Kipri tadi sudah menjawab, tapi justru jawabannya ini tidak bisa menjelaskan bagaimana Abdullah itu mengkorbankan anaknya itu kepada patung Hubal, atau ini bisa dibilang dewa Hubal di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu isinya adalah apa? Pengikut Ka'bah, pengikut pagan. Makanya nggak heran ajaran sunat, bahkan Islam ini kaitannya sangat kuat dengan penyembahan berhala. Nanti kita akan bisa menunjukkan. Jadi di sini ya dia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Nah, ini mengkorbankan manusia ternyata. Inilah gambaran dari Dewa Molok sebetulnya. Jadi justru data Anda sendiri tentang keislaman Anda itu kembali sekarang. Anda terima nih, saya kasih serah terima ajaran setannya. Karena kekristenan itu jelas firman yang hidup. Kalau Anda penyembah dewa, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini di dalam buku Islam pun, ya orang-orang pra-Islam itu menyebut nama sesembahannya itu adalah Allah, yang mana diceritakan turun-menurun. Kalau kita lihat di dalam Quran ya, surah 16 ayat 5 surah berapa ya, 8 ayat 31, Al-Anfal 31 nih. Kita akan lihat bahwa Quran itu adalah kitab-kitab dongeng nih, dongeng orang-orang ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena orang-orang pra-Islam itu sudah tahu persis cerita-cerita yang ada di dalam Quran. Jadi terbukti kalau Anda mau bilang Alkitab kitab Spanyol loh. Orang Kristen ini memakai ya perjanjian lama persis seperti orang Yahudi, sedangkan Anda isinya kitab dongeng. Makanya ceritanya ngawur, nggak jelas kesana kemari. Yesus dikatakan Tuhan di dalam surah 85 ya, ayat 4-8, yang mana nanti asbabun nuzulnya itu bercerita tentang Trinitas atau Abdullah bin Samir misalnya. Jadi kumpulan memang cerita-cerita dongeng. Nanti kalau mau bahas tentang itu juga bisa. Jadi kalau kita lihat di dalam silsilah keturunan, maka kita lihat bahwa Abdullah ya, Abdul Muthalib ini itu agamanya pagan. Makanya mengawinkan Abdullah ini dengan Aminah itu dengan tradisi pagan yang nanti namanya adalah Arab. Makanya kemudian nanti bisa kita tunjukkan bahwa Muhammad itu lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Kenapa? Karena Arab ini adalah kawin rame-rame atau satu lubang masuk rame-rame. Nah, makanya itu kalau si Endang Sunadar suka bilang Yesus anak dari tentara Romawi, saya bilang Muhammad, silakan Anda buktikan. Ternyata anak haram. Sorry. Ini ronde kedua. Tolong fokus ya. Tadi ada darah persembahan. Sebenarnya fokus, jangan kemana-mana lagi. Boleh sekarang waktunya Bang Juma. Iya. Jadi sahabat-sahabat Muslim, apa yang diceritakan oleh Mbak Rati ini terkait dengan yang tadi, Rasulullah Muhammad SAW itu belum ada pada masa itu ya. Jadi ketika kemudian dia membawa cerita Abdul Muthalib, kakeknya beliau, itu bukan ajaran Islam. Dan Allah tidak pernah minta manusia. Lagi-lagi Abdul Muthalib tidak mempersembahkan Abdullah. Apa buktinya? Beliau malah kemudian memperanakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Abdullah kakek ayah daripada baginda Rasulullah SAW itu dipersembahkan seperti tuduhan daripada Mbak Rati,
Maka Rasulullah nggak ada. Buktinya Rasulullah ada. Dan memang cerita yang sebenarnya dalam Tarikh At-Tabrani jelas dikatakan bahwasanya Abdul Muthalib bukan mempersembahkan manusia, tapi mempersembahkan 10 ekor unta. Dan itu umat Islam paham. Tapi si Rati namanya penyembah dewa Molok ya kayak begitu. Lalu kemudian dia mencoba menyesatkan umat Islam dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng. Padahal itu adalah perkataan orang kafir. Al-Quran mengatakan di ayat sebelumnya, wa iz yamkuru bikal ladina kafaru. Jadi orang-orang kafir ini yang berkata bahwa Al-Quran itu dongeng. Hanya orang yang tidak paham Al-Quran seperti Kristen yang bisa dibodohi sama Mbak Rati. Kita nggak mungkin dibodohi sama orang ini, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekarang dia lari kemana-mana, membahas ini, membahas itu. Tema kita adalah Tuhan meminta persembahan apa? A. Hewan. B. Manusia. Islam dan Tuhannya Yahudi benar minta persembahan hewan. Dan itu tidak bisa dibantah. Lalu kemudian Kristen jelas kecidu mempersembahkan anak Maria. Maka muncul pertanyaan, kalian Kristen mempersembahkan anak Maria ke dewa siapa? Kalau Anda mengatakan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mungkin. Karena Tuhan kami tidak mau dengan darah manusia. Rati tidak bisa membantah ini. Karena Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan. Matius 8 nomor 4. Yesus mau mengajarkan, memerintahkan, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Selesai di situ. Jadi mau lari kemanapun membahas Islam, umat Islam hanya menertawakan kamu. Karena kamu nggak ada ilmu. Bahas itu Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Bang Juma. Begitu Rati. Oke, Ya, ayo lanjut langsung. Dua ya, tolong fokus. Habis ya, penutupan ya. Ya udah, datang aja bro. Saya lebih tahu bagaimana perdebatannya. Ya, jadi begini ya. Kembali lagi, saya mau menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya mau mengeksplain kepaganan di dalam Islam, dan kemudian saya memberikan contoh. Makanya tadi ada sunat perempuan, itu terbukti pagan. Lalu perkawinan dari bapaknya Muhammad ini, karena Abdullah ini itu menyembah patung Hubal atau dewa Hubal ya, yang di Ka'bah ini. Makanya Ka'bah ini kan sebetulnya isinya ya sebenarnya sesembahan berhala. Makanya nggak heran kalau Islam ini justru menggenapi ajaran dari pagan. Misalkan mencium batu, itu kan ajaran pagan ya. Kemudian misalkan, nah ini ya, saya tunjukkan lagi deh. Ini silsilahnya yang kemudian saya mau menunjukkan di dalam ini ya, ini ada di literaturnya ya, di dalam Fathul Bari jilid 35. Kalau kita lihat di dalam halaman 640, di sini Z ini dipuji sebagai laki-laki yang cerdas. Yang kemudian ini saya mau membuktikan bahwa Quran ini kitab dongeng ya, karena memang kaitannya dengan pagan. Jadi nggak ada milah Ibrahimnya, nggak ada sama sekali ya. Nanti ini Z inilah yang kemudian menuliskan wahyu kepada Muhammad. Ya nanti kita akan melihat ya, dia adalah juru tulis. Kemudian di dalam 651 di sini dikatakan Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit ini untuk apa? Untuk belajar kitab Yahudi. Yang kemudian di sini makanya tadi Zulkifli mengakui bahwa Muhammad ini bisa berbahasa Arab, tetapi dalam mempelajari kitab Yahudi itu menyuruh anak buahnya. Makanya Quran itu isinya adalah kitab-kitab dongeng Yahudi. Nanti saya bisa menunjukkan 20 dongeng Yahudi yang ada di dalam Quran. Bahkan nanti ada pengikut Muhammad ya, namanya Said bin Sabir kalau nggak salah namanya. Itu dia mendapatkan wahyu yang sama seperti yang Muhammad katakan. Jadi dia mengatakan suatu ayat ya, yang kemudian Muhammad membenarkan ayat itu, dan kemudian dia menjadi murtad karena dia merasa kalau seandainya yang saya lontarkan ini adalah ayat yang berasal dari Allah, maka seharusnya saya pun nabi seperti Muhammad.
Ya, saya bisa menunjukkan di dalam tafsir Qurtubi jilid 7 halaman 108. Tapi nanti aja, ini waktu saya udah mau habis. Nah, dari situ dia menjadi murtad dan Muhammad mengejar dia untuk membunuh. Nah, mau membunuh ini kenapa? Karena rahasia Islam ada di dia. Termasuk juga nanti syair-syair yang masuk di dalam ayat-ayat Quran. Ini sangat hancur sekali kalau kita nanti pelajari sama-sama. Gitu ya. Jadi saya sebetulnya mau menunjukkan nanti akar-akar sinkretisme di dalam Islam dan seterusnya. Jadi Anda harus make sure dulu bahwa di sini mengkorbankan manusia kepada dewa Purba di Ka'bah. Makanya ketukannya. Oke, Bang Juma, ini ronde ketiga. Setelah ini kita closing ya. Gitu ya, betul. Tidak ada gunanya. Tolong semuanya fokus karena di tema kita itu Tuhan meminta persembahan yang mana yang benar ya. Iya. Tolong fokus sampai ronde terakhir agar juga penonton juga. Udah lanjut aja, Bro. Arjuna, kamu kan nggak ngerti apa-apa dengan tema. Silakan. Meow. Jadi yang dibawa Mbak Rati penyembah dewa Molok ini tadi itu dibantah sendiri oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian berbicara tentang adanya potongan lembaran Taurat yang didatangkan kemudian oleh sahabatnya Umar. Itu dibantah. Ya, jadi sudah kubilang, si Rati ini nggak bisa menyesatkan umat Islam, nggak bisa. Yang ada penyembah-penyembah Molok malah pada bersyahadat. Kenapa? Karena Rati ini bukan orang yang punya kredibel membahas Islam, membaca kitab Islam aja nggak bisa. Jadi pengakuan daripada Umar yang dituliskan oleh Jabir itu jelas sekali. Rasulullah Muhammad SAW marah besar disebabkan karena beliau membaca potongan dari Taurat. Rasulullah marah. Rasulullah tidak mau tentang itu. Ya. Lalu kemudian tentang dikatakan tadi syair-syair di dalam kitabnya Kristen itu lebih banyak motivasi kata-kata puisi, kata-kata syair-syair daripada firman Tuhan. Di kitabnya orang Yahudi Kristen itu ya, jangan kau lemparkan mutiara ke babi. Apa itu? Firman Tuhan? Bukan, itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang banyak di dalam kitabnya orang Kristen ini. Belum lagi kalau Yesus mengatakan sebagaimana peribahasa berkata. Itu sudah dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri. Di dalam Alkitab banyak peribahasa. Peribahasa itu adalah syair, puisi, sajak-sajak. Contoh, tak kasih ya. Dalam Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Seorang yang menabur dan yang lain menuai. Ini peribahasa, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi di muntahnya, babi mandi kembali ke kubangannya. Ini bukan firman Tuhan. Ini syair, ini peribahasa. Jadi kalau si Rati ini mau bahas-bahas kayak begini, ya nanti semua orang Kristen Indonesia mualaf semua dong. Tema kita itu, Yesus ini dipersembahkan ke dewa siapa? Fakta Yesus itu dipersembahkan. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembeli. Oke? Nah, sekarang permasalahannya Yesus disembeli untuk siapa? Di dalam Roma Yesus disebut sebagai anak hewan, yaitu anak domba. Anak domba ini kalian persembahkan kepada siapa? Sementara Tuhan kami maunya domba beneran, bukan domba palsu kayak kalian. Ya? Itu loh Rati. PR kamu gak usah bahas-bahas Islam dengan kami, nggak ada. Kalau di gereja silakan, tapi kalau di Islam kamu hanya jadi bahan tertawaan, paham? Ya. Oke, jadi sekarang saya tuh closing 3 menit. Closing 3 menit. Jadi saya itu menunjukkan data Pak, bahwasanya di dalam Fathul Bari ya, halaman 651. Bentar, jangan motong dong, jangan ganggu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Rasulullah itu marah, di sini justru dia itu menyuruh, memerintahkan untuk apa? Untuk membaca nih, bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk membaca kitab Yahudi. Dalam riwayat ini disebutkan dengan redaksi diberi tambahan huruf ya yang menisbatkan bahwa kitab ini adalah tulisan, yang mana aku menulis
ditulis untuk Nabi SAW, maksudnya yang dikirimkan kepada orang-orang Yahudi. Nah, kalau kemudian kita cek lagi ya di halaman setelahnya, bentar saya ini kan, oke, di halaman 653 di sini dikatakan apa? Konsekuensi yang mana sabit ini yang menyatu dengan kisah dari Karijah ini menunjukkan konsekuensi dari belajar tulisan Yahudi adalah belajar bahasa mereka, sementara bahasa Yahudi adalah Suryani, akan tetapi yang dikenal dengan bahasa mereka Ibrani. Maka dari itu, makanya tadi di awal itu dikatakan Zaid ini adalah orang yang cerdas, makanya dia dipilih untuk mempelajari kitab Yahudi, ya. Kemudian saya akan menunjukkan lagi yang ini tadi surah Al-An'am ayat 93, ini tafsir Qurtubi ya, halaman 108 Qurtubi jilid 7 108. Di sini itu ada yang namanya ini Abdullah bin Abu Sarah ya, yang mana dia murtad karena tadi yang saya ceritakan itu saya berarti gitu. Ini air sunnah juga berarti Anda membodoh-bodohi saya. Katanya 3 sesi terakhir. Dengarkan, katanya 3 sesi terakhir. Ini kita, ini masing-masing kita sudah menyelesaikan 4 sesi. Masing-masing kita sudah menyelesaikan 4 sesi. 3 sesi tanya jawab pembahasan, 1 sesi untuk closing. Kenapa masih ada lagi closing? Sekarang Rati turun, saya dengan ini si Bom gitu dong. Nggak bisa, Anda nggak bisa lari-lari Anda sama saya. Ya sudah closing tadi, sudah closing. Nggak ada itu, nggak ada. Sudah closing tadi, udah closing. Jangan nipu, jangan nipu. Kiamat bagus pakai data, kamu ada data. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Rati bagus menurut Anda. Silakan aja. Sesama penyembah dewa Molok. Saya. Ya udah selesai, udah selesai. Jawabannya di Ibrani. Dewa Molok. Dewa Molok Ibrani 10 nomor 10. Mari kita bahas. Bom. Mari kita bahas. Ayo, apakah Anda berani membahas Dewa Molok? Bubuyutan semua ini. Rati aja nggak berani dia. Bom, Rati aja nggak berani. Dia hanya bahas kemana-mana dia larinya gitu loh. Sudah, Rati, sudah. Kau jangan nipu. Udah. Sudah loh, Anda mau curang, Anda mau melebihkan satu narasi. Ini ya, pembahasan untuk saya closing loh. Closing. Sudah, tadi sudah closing. Tadi saudara Suna tadi sudah mengatakan 3 sesi. 3 sesi terakhir. Nah, Anda memulai sesinya Anda, habis itu saya. Gini, dan sekarang sudah habis 4 sesi. Itu si Arjuna kurang 1 loh. Bentar, Bang Juma, Bang Jamat, bentar. Itu Arjuna mau ngomong apa? Gini. Timer tuh. Tadi saya sudah bilang fokus untuk ke tema, dan saya sudah bilang Bang Kiamat ini sesi terakhir. Betul. Mau nambah lagi dia. Anda nggak paham ya narasi saya. Rati, saya kasih kamu 1 jam untuk closing. Kalau kau membahas Dewa Molok, yang dimana Yesus dipersembahkan kepada siapa? Saya kasih 1 jam. Saya dengan setia menunggu. Tapi kamu menjawab secara detail. Kau dibantu sama Bom. Kamu dibantu Bom. Jelaskan Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ini berani kalau mau lanjut. Oke, ini jadi ada Pak Bom. Apakah mau diskusi atau kemana? Iblis itu begitu. Ayo. Silakan. Anda closing 1 jam, tapi bahas tentang Yesus dipersembahkan kepada siapa? 1 jam saya kasih waktu. Kamu nggak bisa jadi penyesat. Kamu minta tanya terus. Saya kasih kamu waktu 1 jam. Islam itu dibantu sama Bom. Tapi bahasannya Yesus dipersembahkan kepada siapa? Udah. Cuma pakai data awal Muhammad itu keturunan. Ini udah dong, tenang dulu. Gak usah panik. Saya itu santai loh padahal. Saya santai kok. Satu lagi, Pak Momo melawan Bang Juma. Gimana? Oke. Baik. Daripada lu muter keliling. Target saya sebenarnya Bom.
Karena dia bisa kalau Rati ini kan nggak ada ilmu, dia buta huruf dia. Rati ini kan Kau udah data, kiamat menang, fatal kau kalah. Kau nggak ada data. Biarin aja, itu menurut kau dia menang, biarkan aja, nggak masalah. Nomor aja kau. Rati menang, silakan, tidak apa-apa. Umat Islam yang menilai kok. Orang bicara terus nggak mood kau. Ayo Bom, silakan atur tema. Langsung ditendang Ayo atur tema Pak Bom lawan Bang Juma. Kiamat lawan Muslim. Iya. Tema yang sama ya. Jadi biar tema yang sama ya. Tema yang sama ya. Ada siapa gitu Bang ya? Iya betul. Aku belum Tuhan minta persembahan apa? Hewan atau manusia? Itu temanya. Ini dua arah. Aduh curang banget sih di sini. Dua arah. Jangan gitulah. Iya. Gini. Dulu kiamatnya kita mau diskusi baik. Diam dulu kiamat. Tadi yang pertama narasi Kipli, terus yang kedua. Kok closingnya ini harusnya kiamat dapat closing statement. Kenapa? Bang Sudah Juma dari Bang Kendi. Tadi saya sudah bilang untuk tadi kan awalnya kan Bang Juma dulu yang mulai. Ya setelah itu ditutup loh Bang Kendi. Habis itu tambah 3 sesi. Bukan. Habis itu tambah 3 sesi. Dan 3 sesi itu diawali oleh si kiamat. Ya aku bicara dulu ya. Boleh yang lain diam. Aku bicara dulu ya. Enggak, awalnya kamu yang mengawali sesinya ya. Tadi aku yang mengawali kiamat rekamannya ada loh. Soalnya Rekamannya ada. Rekamannya ada. Tadi Zulkifli yang pertama narasi. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan kamu closing 3 menit, silakan. Habis ini Bom, kamu jangan kemana-mana ya Bom. Aku bicara dulu. Biar dia closing dulu. Dia closing dulu. Kasihan PDF-nya, dia nggak baca. Tadi congor terus. Bom. Cuma ini biar dia 3 menit dulu. Kalau aku bicara dia. Nenekmu kiper. Nah. Awas kau lari ya. Awas kau lari ya. Awas kau lari ya. Dulu. Awas kau lari ya habis ini ya. 1 menit. Pak Bom. Awas kau lari ya. 1 menit. Tenang. Sabar. Waktu masih panjang, tenang aja. Masih malam 1 menit. Besok pun gua jabanin. 1 menit aku ngomong. Bom sama aku ini paling kuat kalau live. Aduh, 1 menit dong. Ya tapi kalau sama saya Bang Kendi dia lari, kabur dia. Bang Kendi tolong ditahan supaya dia tinggal. Ya udah, aku turun aja udah. Itu kan coba. Pak Bom udah mau lari dia, Pak. Nah, tuh lari dia cuma mulut besar. Kenapa? Ayo Ranti 3 menit silakan. Aku Ya, silakan. 3 menit. Kipli ya, kata semua ucapan kebencianmu. Silakan. Ya. Oke, jadi begini ya. Tadi jangan dipotong. Yang dewasa. Ya, jadi saya tadi sudah menunjukkan data bahwasanya kakek dari Muhammad itu adalah pagan Quraisy. Makanya nanti saya bisa menunjukkan data-data Muhammad menyimpan patung gitu di rumahnya dan seterusnya. Ya, bentar ya. Ini jadi karena kakeknya, nih saya tunjukkan dari sini datanya. Nih, ada nggak kira-kira hubungannya dengan tema kita ini? Anaknya yang dan membawa mereka kepada patung Hubal di Ka'bah. Jadi kita sekarang tahu bahwasanya Abdul Muthalib ini pagan. Makanya sesuai ketika Quran mengatakan surah 16 ayat 57. Nah, nanti kalau kita mau membahas tentang batu yang ada di Ka'bah ya, itu kita bisa lihat di dalam Sirah Nabawiyah halaman 120 nih ya. Bentar. Nah ini. Jadi di sini Abdul Muthalib ini berdoa kepada Allah yang mana dia memiliki batu. Bentar, batunya halaman berapa ya? Bentar. Tuh. Waktu saya 30 juta loh. 30 juta. Halaman 89. Bentar. Halaman 89. Nah ini dikatakan Abdul Muthalib itu sedang tidur di batu Hajar Aswad. Biarin aja Bang Zuma. Kita paham kok apa yang dia sampaikan. Jadi ketika Abdul Muthalib nanti saya juga bisa membahas tentang batu Hajar Aswad ini adalah batu pagan yang terbukti bahwa Islam itu mendewakan batu Hajar Aswad yang kalau kita lihat di dalam hadis Ahmad 2275 batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi. Nah ini kalau di dalam Keluaran Keluaran 4 ayat 28 4 ayat 28 itu merupakan bentuk syirik. Ini di dalam Perjanjian Lama ya.
Maka dari itu, ya ketika sudah dibuktikan lagi bahwa kalau tadi pertanyaan, umat Kristen itu mempersembahkan Tuhannya pada siapa? Enggak, itu kasih karunia. Allah sendirilah yang mengkorbankan atau memberikan anaknya yang tunggal ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki relasi. Nah, sedangkan Islam, tadi saya membuktikan bahwa Islam ini ajaran pagan. Allah pun mengakui dirinya pagan. Batu pun batu pagan. Muhammad pun di rumahnya ada patung. Maka Muhammad adalah penyembah pagan. Nah, maka Anda mau membawa kemana? Keselamatannya ada di mana? Orang Anda ternyata di dalam literaturnya pun dikatakan sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu itu di dalam Quran Anda. Kenapa? Karena cerita Quran ini itu dikatakan cerita turun-menurun. Ini buku dari doktor ini, Musyarif MAG. Nah, jadi sangat terang benderang bagaimana keselamatan di dalam kekristenan yang Allah itu sendirilah yang mengaruniakan anaknya tunggal, yakni anugerah seperti kasih lagi waktu Bang. Kalau dia masih mau silakan aja kasih 1 jam. Gambar itulah yang supaya dia semakin jauh dari tema di dalam ajaran. Kami mati sama yang tertawa orang ini. Udah habis sih ya. Udah. Mana tadi Pak Bom? Makanan hari-hari itu Bang Zuma. Jadi kami paham lah apa yang dia sampaikan tuh. Yo mati sama pasti paham. Boleh dia bodoh-bodohin gitu. Ya, shalom Juma, shalom Bang Juma, semua teman-teman guys. Shalom. Ya, ini paganisme nih, Hubal nih, patung Hubal. Ini pagan, bukan saya, ini di buku ini dikatakan pagan. Ya, jadi selesai. Makanya kalau mengatakan bapak ibunya di neraka, ya karena tadi Pak Bombong nggak jadi ya ibunya pagan, sedangkan mengangkat dirinya sebagai nabi. Dan turun tadi Pak Bombong dia turun. Oh turun ya? Tadi sebenarnya sih dia aja diskusi juga sih ya tadi. Dia mau diskusi tadi, tapi tidak dikasih kesempatan karena itu kan waktunya kiamat. Mungkin kecewa. Dia cuma karena ada Rati makanya dia naik. Ya, tak berani karena ada Rati dia, karena Rati ini kan penghujat. Lanjut aja. Penghujat apa? Kamu dari tadi menghujat, saya modal data kok. Lanjut. Oke, saya rasa tadi sudah ya untuk ya mana datamu? Mana datamu? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Mana? Data Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kasih karunia, anugerah, dijelaskan. Kepada siapa lo? Bangsa Kanaan. Biasa kan tuh. Bangsa Kanaan. Dalam kitabmu jelas. Dalam dalam kitabmu dengarkan. Di dalam Ibrani 10, Roma 14 nomor 9, Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah dalam kasih. Dan telah menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Ini nih Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2 Anda baca. Efesus 5 nomor 2. Cium batu itu pagan. Diam dulu ya Mat, satu-satu ngomong. Orang berbicara mengenai persembahan. Orang materinya ini persembahan. Tawas itu berhala. Di luar dari alam Israel itu berhala. Setan 1 Tawari 16 ayat 26. Kemana-mana Islam itu menyembah dewa pagan. Pagan Quraisy sekarang dijawab kiamat. Seperti Abdul Muttalib. Kenapa? Karena dia menyembah Allah. Iya, kiamat kan mengatakan seperti itu. Sekarang kiamat menjelaskan tentang kesebenarnya itu tadi. Teman-teman semua, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Kenapa tadi seakan-akan saya keluar dari tema? Saya kasih tahu. Jadi tadi itu saya mau mematahkan. Sekarang kita coba masuk kembali ke tema. Adalah kitab penerus. Dengan apa? Dengan menunjukkan coba kamu kembali ke tema. Dengan coba kamu kembali ke tema. Isi kitab-kitab colongan atau kitab-kitab dongeng-dongeng. Coba kamu kembali ke tema. Saya mengatakan bahwa Islam ini menyembah dewa pagan melalui Muhammad. Muhammad sendiri ada patung di rumahnya. Muhammad menunjukkan dirinya daripada Allah. Allah berdoa kepada Muhammad. Kembali ke tema. Itu cara berpikirnya. Itu kan menurut kamu ya kita hargai. Kalau memang itu pun. Terus siapa yang kamu ajarin? Siapa yang kamu ajarin? Siapa? Umat Islam mau kau ajarin? Anda kan murid saya. Anda itu nggak lebih pintar dari saya. Makanya jelaskan tentang itu persembahan itu. 5 ronde, 5 putaran. Saya tandem. Iya 5 putaran saya tandem. Udah dijawab aja tadi. Mulut besar. Pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab.
Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan dan korban. Coba. Dia nggak berani kan? Itu tadi. Yes. Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan dan menjadi korban yang harum. Untuk siapa? Adalah kurban. Kemanusiaan. Justru yang saya tanya ini, kemanusiaannya itu dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Untuk manusia, untuk kita. Untuk memang dia menyerahkan darahnya untuk kalian Kristen karena kasih. Sebagai persembahan. Dia dipersembahkan kepada siapa? Ya buat kita. Iya, persembahan ini untuk siapa? Kepada siapa dipersembahkan? Bagi Allah. Kan dia Allah itu tidak mau persembahan manusia. Di mana dalilnya? Tuhan minta persembahan manusia. Iya. Kalau ada gimana? Saya berhenti jadi apologet. Silakan. Nah, gini baru asik kiamat ya. Silakan. Yesaya 53 ayat 10. Baca bang. Itu Tuhan tidak sedang minta persembahan. Tuhan tidak minta persembahan di situ. Itu sedang berbicara mengenai nasib Israel. No way. Ditunjukin aja. Silakan ada tunjuk. Silakan ditunjuk aja. Silakan. Baik. Bacain aja langsung. Silakan. Berapa ya saya berapa? Boleh ditampilin dong yang Yesaya 53 ayat 10. Iya. Itu nyambung. Nyambung dong. Bukan penebusan. Wah, itu kan pasti buat nyambung. Tapi kan Yesaya 53 mana? Coba mana Tuhan minta persembahan di sana mana? Bukan minta. Siapa bilang minta? Tuhan minta. Minta. Dengarkan. Bang, di dalam kitabnya orang Yahudi, yang dipersembahkan itu oleh Tuhan, yang diminta oleh Tuhan itu adalah hewan kurban. Yesaya 53 ini tidak berbicara mengenai kurban. Biarin gue jelasin. Ini bagian gue nih kurban. Iya gimana bang? Gimana? Oke. Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah minta kemudian hewan manusia, nggak pernah. Dia nggak pernah minta dipersembahkan manusia. Memang nggak pernah. Memang minta nggak pernah. Tapi faktanya Paulus mengajarkan kepada kalian bahwa Tuhan mendamaikan dosa dengan darah, persembahan dan korban, yaitu Yesus. Itu di mana? Betul. Enggak, ini yang tadi saya tunjuk. Ya bang, tadi saya minta tunjukin ayat, ditunjukin dulu dong, dibaca dulu. Ya silakan Anda bacakan. Ya, Anda membawa Yesaya. Padahal Yesaya 53 itu bukan berbicara mengenai persembahan, itu berbicara mengenai keadaan Israel. Itu kan orang bisa begini bang. Itu kan bisa dengar dulu biar saya jelaskan. Itu kan bisanya orang Israel saat ini yang memang menghindar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi bagaimana Yesus mau jadi Mesias? Dia bukan. Dia nggak bisa tentang kurban. Dia keturunan Yoyakim, nggak bisa dia menjadi kurban, nggak bisa. Bang, dengar. Ini kan kita lagi berbicara tentang kurban. Kurban itu kan persembahan. Kurban itu kan kurban persembahan. Nah, yang dipersembahkan ini adalah ini ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini orang, bukan hewan. Dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya, ia ini menuju kepada Mesias. Melihat keturunannya. Dengar dulu. Iya, itu nanti saya bisa jelaskan. Kita lagi fokus di kurbannya dulu, Bang. Kita fokus di kurbannya dulu. Sebagai kurban penebus salah. Karena apa bang? Namanya kurban hewan itu sifatnya sementara. Coba buka Mazmur 40 ayat 7. Kita lihat Mazmur 40 ayat 7. Bang. Kemana-mana perginya. Bukan, ini tentang kurban hewan. Enggak, ini kurban hewan. Yesus itu bukan hewan, dia manusia. Iya, kita lihat apa pendapat Tuhan tentang kurban hewan. Mazmur 40 ayat 7. Baca. Mazmur berapa? 40 ayat 7. Iya. Tuhan tidak mau lagi. Tuhan tidak mau lagi kurban. Dia nggak mau lagi. Bang Juma, ini saya sudah tamat ini deh. Udah tamat saya itu. Pelajaran saya itu 40 tahun yang lalu itu. Kamu kan cuma tamat. Ini saya ahli.
Ini Tuhan kamu kan sudah tidak mau lagi ada dosa. Betul. Mazmur yang Anda bawa itu Tuhan tidak mau lagi ada dosa. Tidak mau lagi ada kurban. Karena kurban itu diadakan karena adanya dosa. Tuhan tidak mau lagi ada dosa. Jangankan kurban manusia, kurban hewan aja Tuhan nggak mau lagi. Bukan tidak mau ada dosa, bukan seperti itu. Tidak. Kurban hewan itu tidak berkenan. Baca itu loh. Yang dia tidak berkenan itu tentang kurban. Memang Tuhan tidak berkenan lagi. Udah muak Tuhan itu. Sedikit dosa korban hewan, dikit dosa kurban hewan lagi, hewan lagi, dosa kurban lagi. Tuhan tidak mau lagi. Udah muak, Tuhan itu kan sudah muak dengan itu. Kan nggak mau lagi dia. Nggak, penjelasannya Tuhan itu mau umat Israel itu taat kepada aturannya, jangan melanggar terus. Itu maksudnya. Bukan malah menggantikan hewan kurban menjadi korban manusia. Bukan, ini Yesaya 53. Ini bukan menggantikan. Ini bukan menggantikan karena memang kurban hewan itu tidak mungkin menghapus dosa. Sifatnya itu sementara. Ibrani 10. Dengar, aduh Bang. Bang, kalau gue jawab. Anda menggunakan kitab Kristen. Dengarkan. Anda menggunakan kitab Kristen untuk membantah kitabnya Tuhan. Lucu Anda ini. Adik saya ini lucu gitu loh. Ibrani itu bukan firman Tuhan. Ibrani itu karangan Paulus. Jadi saya nggak boleh menjawab dengan kitab saya. Jadi abang ini nggak berkenan saya itu menggunakan kitab saya untuk menjawab abang gitu. Ya, begini. Anda membantah kitabnya orang Yahudi dengan kitab karangan Anda, karangan Kristen. Ibrani itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan Paulus. Let me clear you ya. Gue jelaskan ya. Itu kan kitab saya. Kalau kamu mau menganggap itu bukan kitab suci, saya punya hak untuk mengajarkan itu kan. Dengar dulu. Saya punya hak untuk mengatakan itu. Karena memang bukan firman Tuhan. Kita jadi gak kesempatan sih. Kita jadi bahasnya tentang kitab ini. Enggak, kita jadi bahas tentang kitab. Ini kan ngomongin kurban. Kamu mau kemana sih? Enggak, kamu mau kemana? Coba dalilnya mana? Kalau di mana bilang kitab Ibrani itu bukan kitab suci, itu pembahasannya beda lagi. Bukan meminta. Dan bukan kitab suci. Bang, Paulus sendiri yang mengakui kok. Enggak, kalau misalnya abang ini nanya, saya jawab tapi dipotong, kapan selesainya? Karena yang Anda lontarkan itu ada jawabannya. Biarin dulu saya jawab. Saya minta. Ya udah. Yesaya 53 nomor 10. Katanya itu nubuatan Tuhan minta persembahan manusia. Itu adalah Yesus. Umurnya akan lanjut. Akan melihat keturunannya. Loh, kok gimana? Saudara saya ini mengambil Yesaya 53. Pikirnya tuh saya tanpa Yesaya 53 nomor 10. Saya kan tanya, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Coba. Pengikut Dewa Hubal itu begini. Yang memang doyan sama bidadari pecah perawan ya, cuci. Enggak apa-apa yang Yang ditanya itu persembahan buat siapa doang loh? Iya. Memang. Mana Tuhan perjanjian lama minta persembahan? Tapi suka lendir. Nah inilah suaranya membawa orang untuk ke neraka. Ikutlah Juma. Nah itu ajaran. Satu-satu dulu. Makanya ini dari tadi nggak ada problem. Ya nggak tertib dari tadi. Kalau debat, nggak gini loh Bang. Nggak, saya mau komplain dulu sama Bang Juma. Kalau Bang Juma itu debat, saya itu tidak bisa menggunakan kitab saya. Nah itu nggak adil. Ya, silakan Anda gunakan. Gini bang. Silakan Anda gunakan. Loh ya iya. Silakan Anda gunakan. Tapi saya punya hak menjelaskan bahwa itu bukan firman Tuhan. Loh, itu dia. Hak apa yang kamu punya? Paulus yang mengaku itu. Bilang hak, nggak dengar. Kamu tuh punya hak. Kamu punya hak, siapa yang ngasih aku? Saya punya hak untuk membantah. Enggak, yang mengasih. Saya bukan orang Kristen yang harus manggut-manggut setiap penjelasan. No. Tadi 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11:17 Paulus mengaku, aku berkata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Iya kan? Benar nggak? Go back. Kurban. Iya, kurban. Benar itu. Tadi kita bahas kurban, Pak. Dari kurban, kamu ngomong ke kitab. Dari kurban. Iya. Kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi Anda bantah dengan karangan Paulus. Ya bukan firman Tuhan. Enggak, kita bahas dulu tentang kurban ini. Kalau kamu tidak dengar, kalau kamu ya, kalau Bang Juma ini tidak menerima saya, tidak membolehkan saya Bang, tadi persembahan Bang. Langsung aja ke persembahan itu Bang. Lo kurban itu kan persembahan.
Iya, langsung aja dijawab itu, langsung aja. Enggak usah framing. Langsung aja dijawab ya. Kurban itu persembahan gimana sih? Langsung aja dijawab ya. Langsung aja dijawab. Kepada siapa? Kepada siapa iya? Ini kurang ajar. Siapa sih yang ngomong siapa sih? Enggak, Abdul Rohim. Saya. Ya kamu diam. Kamu diam. Iya, jawab. Oke. Kamu diam. Kok kamu malah motong saya? Lu dari tadi kamu pikir saya ngapain? Tari pendet. Saya dari tadi tari pendet. Lu kan saya ngejawab. Kamu diam dulu. Lo kupluk. Lah gue dari tadi ngapain? Ini dikeluarin dulu deh. Sandi. Coba ini sama orang yang ngomong aja. Ya, yang mau ngomong kan si Suma. Kalau semuanya saya laden, kamu keluar. Tolong jawab. Loh, saya ini jawab dari tadi. Ya sudah itu udah dikeluarin Bang. Abang mau nggak mau jawab. Ini orang-orang. Sandi, keluarin dia. Ini si Arjuna yang timer, Pak. Si Arjuna mana? Yuk. Enggak ya. Diam saya. Mute aja dulu. Ya, dari tadi itu saya bukan nari, Pak. Saya ngomong. Ini perut. Kurang ajar. Kok ada orang-orang kayak begini sih manusia? Kok kurang ajar? Siapa kau? Udah Bang. Lanjut. Di sini enggak usah. Fokus jawabannya. Yesus dipersembahkan kepada dewa mana? Itu aja. Pertanyaannya salah. Bukan seperti itu. Ini jawabannya ya, Bang. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Itu kehendak Tuhan. Jadi bukan dia minta kurban manusia, bukan. Justru dia berkehendak untuk menyerahkan ini orang sebagai kurban buat manusia. Itu jawabannya. Dan orang ini siapa? Ya orang ini Mesias. Lukas 24 ayat. Lukas 24 Sebut aja langsung namanya. Namanya siapa Mesias ini yang dimaksud? Ya jelas Yesus dong. Yesus punya keturunan. Loh. Galatia 3 ayat 26. Apa tuh? Ya lihat. Boleh lah, Galatia 3 ayat 26. Coba dibaca, Pak. Yang dimaksud keturunan itu bukan berarti dia itu nikah terus ada brojol anak, bukan. Galatia 3 ayat 26. Bacain aja langsung, Pak. Oke, gue nyari dulu ya. Iya. Sebab kamu semua anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan keturunan-keturunanmu. Karena kita beriman dengan Yesus, itulah kami disebut anak-anak Allah. Itu maksud dengan keturunan di ayat 10 tadi, 53 ayat 10 tadi, Pak. Ya, silakan. Iya. Kalau kayak gini kan satu orang enak. Iya. Kalau dua orang tapi di dalam kitabnya orang Yahudi mereka memahami di situ original teksnya zera. Zera itu adalah benih, keturunan atau anak cucu. Itu benih. Bukan sesuai dengan yang saudara mau gitu loh. Jadi yang Yesaya 53 nomor 10 ini benar-benar punya anak cucu, punya keturunan. Ingat, kata zera itu bisa diartikan bersetubuh atau mani atau kemudian sesuatu yang ditaburkan. Itu benih. Yang dikatakan benih berarti ya benar-benar fisik, biologis. Jadi jangan Anda mengartikan kitabnya orang dengan seenak perut hanya karena ingin mempersembahkan ke dewa Molok. Jadi Anda katakan Yesus punya keturunan. Ini jelas zera artinya benih, anak cucu. Dia punya benih, keturunan. Bukan, kita juga dikasih kita pun juga disebut enggak, Bang. Gini loh. Dari situ aja sudah keliru. Ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan sembahan Anda sebagai persembahan kepada entah siapa. Itu kenal Abang itu kenal namanya, tahu nama istilah pardes enggak? Ya tahu lah. Nah sekarang permasalahannya enggak itu apa pardes? Apa tahu enggak? Permasalahannya kita tidak bisa kemudian mengambil sebuah data yang tidak sesuai dengan cerita yang ada. Loh gimana? Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44, seluruh kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu menulis tentang aku, tentang ya sudah, kalau begitu mana di kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, mana? Ini bang, di dalam Yesaya 50, jangan ketawa. Di Taurat mana dikatakan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati mana? Di Taurat mana? Dulu. Ini yang tadi saya bilang ini. Iya kan? Lukas 24 tertulis dalam Taurat, Zabur dan kitab para nabi. Mana di Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Itu Tauratnya mana?
Dengan Tauratnya di mana tertulis? Silakan. Saya jawab dulu, Bang. Saya jawab dulu. Kalau disebut kitab Taurat. Kalau dibilang kitab Taurat itu kitab suci orang Yahudi, bukan berarti. Lari lagi. Tadi disebut Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Nah, Tauratnya lagi ditafsir. Tadi Zera ditafsir lagi. Ya, ini saya agak sulit ya kalau misalnya saya menjawab tiba-tiba dipotong, Bang. Loh, ya kita kalau gua itu seperti orang dulu, Bang, yang kita ngomongnya kayak orang gerasa gerusuk. Itu apa? Ini sekarang gua udah beda. Ya udah lanjut. Gitu loh. Kalau lu ketemu gue yang dulu, iya benar, bisa seperti lu. Tapi sekarang kan gua beda, Bang. Silakan. Biarin jangan gue dipotong dulu. Karena kalau aku ngomong, abang potong, itu bisa distract di kepala saya. Itu kelemahan saya di situ. Makanya setiap ngomong tuh gue catet. Gitu. Tadi gue bingung nih, udah sampai mana tadi? Aku aja kalau ada timer aja aku bingung kok. Kalau dipotong-potong gitu gue suka lupa apa yang gue ngomongin. Jadi kalau tentang kita fokus ke materi yang Rati tadi terpincang. Penebus. Tadi tentang penebus. Kalau misalnya gini, Bang, saya nanggapin abang, kalau nggak apa-apa, orang-orang rabbinik sekarang yang ada di abad 11 yang bukan lebih tua dari kita orang Kristen, mereka itu kalau menolak ini adalah Yesus tapi disebut orang bangsa-bangsa Israel pun itu akan menjadi masalah juga. Nggak masalah, itu tafsiran mereka. Tapi kamu lebih percaya mereka atau Yesus? Yesus mengatakan seluruh kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu menulis tentang dia, bukan tentang orang Israel. Lu ngapain? Dinubuatkan yang mereka tunggu Mesias kok. Tapi gini loh, bisa nggak saya bantah? Boleh. Nah, Lukas 24 yang saudara ambil itu tidak terbukti dan itu Anda jadikan sebagai acuan. Lukas 24 tertulis di dalam kitab Taurat, kemudian di Zabur dan Mazmur, data nomor 46 yang mengatakan bahwa Mesias akan ada, tertulis Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana di Taurat tertulis seperti itu? Bukan hanya di Taurat, gini loh, itu tersebar, Bang. Jadi bukan ada. Dengar dulu. Ini berarti Anda mengatakan Yesus itu pendusta. Bukan. Karena Yesus mengatakan tertulis di Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Mana di Taurat tertulis? Ada nggak? Nah, gini loh, Bang. Nubuat tentang Yesus itu bukan cuma hanya dia mati di hari bangkit di hari ketiga, banyak. Iya, cukup saat ini aja dulu. Kalau ada, mana? Case-nya ini kan tentang penebusan. Jadi jangan lari-lari dulu, Bang. Kasusnya kan kita lagi membahas tentang kurban. Nah, kurban ini yang tentang masalah kurban manusia itu memang sudah dinubuatkan. Ada. Itu di Mazmur 53 ayat 10. Iya, di Tauratnya mana? Kok bukan begitu? Loh, tentang masalah di Taurat ini nggak ada. Berarti Yesus bohong. Bukan begitu. Nubuat Yesus itu tentang Mesias itu bukan cuma hanya di Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Taurat tertulis seperti itu? Katanya ada tertulis di Taurat. Mana? Ya ada dong. Yang tentang masalah bangkit dari ketiga kan tentang kisah Yunus. Yunus itu bukan Taurat. Kitab Yunus itu bukan Taurat. Nah, makanya tentang Aduh, saudara saya nggak bisa bantu Rati, kasihan. Ya kalau nggak bisa deh, nggak bisa. Kalau kalau gini, kalau abang ini cuman hanya bisa menolak, ya susah. Saya tuh hanya menjelaskan iman saya, Bang. Saya nggak minta abang itu jadi Kristen. Ya. Iya, dan kita mau bukan begitu pemahamannya. Tentang Mesias itu tersebar di kitab tanah, itu tersebar. Bukan cuma hanya di Taurat tok. Penyalipan kematian ada di Taurat, ada di kitab Mazmur, ada kitab nabi-nabi. Enggak kayak begitu, tersebar. Ada yang cuma hanya di Mazmur, ada yang di kitab nabi-nabi, ada yang di kitab Taurat. Tapi seluruhnya itu menulis tentang Mesias. Itu maksud meaningnya. Ada tertulis. Kalau kamu menuntut tentang kematian itu ada di Taurat, ya itu nggak ada. Itu adanya di kitab nabi-nabi, di kitab Yesaya, Bang. Ya, tapi dikatakan tertulisnya juga di Taurat. Tentukan ya. Tapi nggak ada di Taurat, itu nggak ada. Jadi di Mazmur juga nggak ada. Jadi perkataan itu di Yunus juga nggak ada sebenarnya. Di dalam kitab.
Ya, jadi ada di dalam Hosea, di dalam Keluaran dulu, Keluaran 19 ayat 11. Di situ dikatakan pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Kemudian atau gini dulu, saya tunjukkan ya datanya ya. Nih. Ini dari berita Wahyu. Ini turun bang, bukan bangkit. Bangkit itu naik. Bentar dulu. Jadi ada tertulis. Bentar, tenang dulu gitu ya. Tulisan yang ada tertulis itu kan pakai tas gerapas. Yang mana? Ini maknanya adalah jamak nih. Ya, akusatif jamak. Sehingga ini tidak merujuk kepada satu ayat. Nah, dari situlah kita bisa melihat, misalkan di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 19 ayat 1, menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai itu di mana? Gunung Sinai itu di mana? Kamu jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Ada di dalam Perjanjian Lama. Gunung Sinai itu di Mesir. Ada aja kau ngemis kitabnya orang tapi nggak nyambung. Kan kamu tuh ngapain? Bentar dulu. Nanti akan jelas. Gunung Sinai itu di mana? Gunung Sinai itu di mana? Itu di Mesir. Yesus bangkit dari kubur di mana? Tuyul. Kau mau menipu orang dengan menggunakan kitab Yahudi. Kalau jemaatmu mungkin, saya enggak. Kau ngambil Keluaran 19 nomor 11 itu bercerita di Mesir. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu di Mesir. Dasar penipu. Semuanya dipelintir. Kitabnya orang dipelintir. Kalau malah bahas Gunung Sinai di mana sih, Bang? Iya, kan ini nubuatan katanya. Tuhan akan bangkit, akan turun di Gunung Sinai. Yesus keluar dari kubur, itu di mana? Bang Juma, biarkan dulu selesai, dicatat baru. Nggak bisa. Kalau di internal kalian boleh. Tapi nggak ada isinya. Oke, di internal kalian boleh dibodohi. Saya nggak bisa. Keluaran 19 nomor 11 itu berarti itu tidak berbicara mengenai Yesus. Dia membawa kedatangan Nabi Musa alaihissalam menerima Torah di Gunung Sinai dengan dia bawa data pengakuan Yesus dalam Lukas 24. Yang datang di Sinai itu Musa, bukan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Menipu ya siang. Ada Oma. Ya, selamatkan siang. Ngambil Keluaran 19:11 itu tentang Nabi Musa. Tapi kenapa Anda larikan itu sebagai nubuatan untuk Yesus? Korban dewa Molok. Aduh, memang nggak dikasih kesempatan. Orang Kristen nggak dikasih kesempatan. Kamu mau membodohi, Kamu mau membodohi dengan mengambil nubuat untuk Nabi Musa, cerita tentang Nabi Musa di Gunung Sinai. Yang ada di Gunung Sinai itu Nabi Musa. Juga penyembah dewa Tubal itu adalah Islam. Bang Suma. Persembahan Yesus itu Anda nggak jawab kepada siapa? Persembahan kakeknya Muhammad itu kepada dewa Tubal. Tadi udah saya tunjukkan. Kamu mau jadi ini pengikut dewa Ubal ya? Ikutlah jadi pengikut dewa Ubal yang surganya lendir. Surga lendir, Allah itu kudus kok, di dalam Islam Allah lendir. Kalau yang kayak gini kau jago. Kalau kayak gini kau jago. Tapi giliran diminta darah Yesus dipersembahkan kepada dewa mana, nangis, lari kemana-mana. Guys, kitabnya orang. Guys, kitabnya Yahudi. Sementara Yahudi tidaklah menjadi Kristen. Orang Yahudi tetap Yahudi hari ini. Ucapan dari Zulkifli gitu kepada Alkitab. Padahal kitabnya isinya dongeng. Itu nggak bisa bela, tapi jadi setan. Itu makan tuh. Apa
yang kamu bahas itu? Jadi Keluaran 19 ayat 11. Di situ itu berbicara mengenai Musa atau Yesus? Itu berisi tentang bayang-bayang. Yang di Gunung Sinai itu Musa atau Yesus? Jelas-jelas ngomongin Ibrani 10 ayat 1 tentang kurban. Keluaran 19:11 itu Musa atau Yesus? Itu Musa. Nah, udah selesai. Banyak cerita. Ini adalah nabi. Udah. Saudara Kendi, saya rasa udah ya. Waktu saya sudah lebih 2 jam di sini ya. Ya, terserah kau bilang mencret, kau bilang saya kabur, terserah. Yang pasti kalian tidak bisa menunjukkan data bahwa Yesus dipersembahkan kepada siapa. Itu masih proklaim, Bang. Buka dulu maskermu itu biar kelihatan congormu yang panjang itu. Ya, kamu sendiri gimana? Kamu gimana? Rati sendiri gimana? Ya. Bang Juma itu sama kan sunat wanita, mulutmu kan mulut wanita, makanya disunat dulu gitu. Kan panjang congormu, makanya kamu tutup. Siap. Kasihan. Belum yang dewasa ngapa sih? Berdebat boleh, tapi permainan fisik memang tidak boleh aja. Tidak boleh disunat dulu. Orang lagi ngomong di terus. Lu juga sama aja lu. Gua tadi ngomongnya lu potong-potong. Diam lu. Lu diam lu. Ya udah. Kamu diam aja. Mulutnya aja kamu. Lu dari tadi ngomong gua dipotong. Laga lu sosok ngasih nasihat enggak jelas lu. Dan cuma sutup diam. Kenapa? Udah. Pesorak dasar lu di bawah aja kalau jadi pesorak lu. Ayo tukang pesorak aja lu jadi pesorak. Lu dari tadi motong-motong aja kerjaan lu ngomong. Dari tadi ngomong bisa motong-motong aja.